Di alam rahasia Xie Juntai, Su Tang perlahan membuka matanya, dan kemudian cahaya perak jatuh dari langit dan menembus tubuh Su Tang. Helan Yuanzheng, yang berjaga di kejauhan, tercengang. Kecepatan cahaya perak itu terlalu cepat. Dengan kekuatannya, ia tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Dia benar-benar burung gagak cinta, gumam Su Tang, aku berutang budi padanya. Bantuan apa? Tanya Helan Yuanzheng bingung. Bukan apa-apa, Su Tang mengangkat tangannya. Sebuah kendi anggur biru muda muncul di tangannya. Ambil beberapa gelas. Aku akan memberimu beberapa barang. Setelah berkata demikian, Su Tang perlahan membuka tutup panci, dan tiba-tiba aroma aneh menguar dari danau dan menyebar kemana-mana. Helan Yuanzheng menciumnya dalam-dalam dan berkata dengan heran, wah, harum sekali. Selama 10.000 tahun terakhir, tak seorang pun pernah mencicipi anggur sebagus ini, kata Su Tang. Biar saya ambilkan secangkir. Tuan, Anda terlalu pelit. Ini cuma sebotol anggur. Helan Yuanzheng berkata sambil tersenyum kalau saya juga akan memberikan kendi anggur itu. Aku ingin memberikannya kepadamu, tapi aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Su Tang tersenyum. Anggur, anak kecil yang sedang bermain di dekatnya juga tertarik dengan aroma anggur dan berteriak, Bu, aku mau minum anggur. Setelah berkata demikian, terlepas dari persetujuan Su Tang atau tidak, dia mengepakkan sayapnya dan melesat ke arah kendi anggur. Su Tang mengulurkan tangan dan meraih si kecil di telapak tangannya. Si kecil langsung meronta, Bu, aku mau minum, aku mau minum. Jangan bikin masalah, kamu punya bagian. Su Tang mengerutkan kening. Melihat Su Tang tampak sedikit tidak senang, si kecil tidak berani membuat masalah lagi dan menatap Su Tang dengan penuh semangat. Tuan, tunggu sebentar, kata Helan Yuanzheng, lalu melompat dan terbang menjauh. Tak lama kemudian, Helan Yuanzheng terbang kembali sambil membawa segelas anggur, lalu menggelengkan kepala dan menghela napas sambil melemparkan gelas itu ke Su Tang. Tentu saja, ia sengaja melakukannya. Melihat sikap Su Tang terhadap Xiao Butian, ia tahu bahwa teko anggur yang muncul secara misterius ini pasti sangat tidak biasa. Su Tang mengisi gelas anggur dan menyerahkannya kepada Helan Yuanzheng. Kemudian, ia mengepalkan telapak tangan kirinya dan menuangkan beberapa tetes anggur dari teko. Lalu ia berkata kepada si kecil, minumlah. Hanya sedikit saja, si kecil cemberut. Kalau kamu tidak mau minum, tidak ada lagi yang tersisa, kata Su Tang. Di sisi lain, Helan Yuanzheng mendekatkan gelas anggur ke hidungnya dan menghirupnya dalam-dalam. Aroma anggurnya begitu kuat hingga membuatnya ingin meneteskan air liur. Minumlah, lalu minta lagi setelah menghabiskannya, pikir Helan Yuanzheng, lalu ia mengambil gelas anggur dan meminum semuanya sekaligus. Boom! Anggur harum itu bagaikan bola dinamit, meledak di dalam tubuhnya. Pembuluh darah spiritualnya bergetar hebat, dan gelombang kekuatan spiritual mengalir deras tak terkendali. Helan Yuanzheng bahkan tak bisa mengendalikan tubuhnya. Ia terus meneguknya sekaligus, lalu perlahan jatuh terlentang. Plop! Helan Yuanzheng tergeletak di tanah dengan punggung menghadap ke atas, matanya tampak menggambar lingkaran, menatap kosong ke langit, gelas anggur masih menempel di bibirnya. Dalam sekejap, Helan Yuanzheng berkeringat deras. Keringat membasahi rambutnya, membasahi pakaiannya, dan akhirnya membuat tanah di bawahnya lembab. Namun, gejolak hebat yang dipancarkan Helan Yuanzheng perlahan mereda. Wajahnya perlahan memerah, dan matanya perlahan menutup. Gadis kecil itu telah menjilati anggur di telapak tangan Su Tang hingga bersih. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Su Tang dengan penuh harap, berharap ia bisa minum sedikit lagi. Saat itu, si kecil tiba-tiba mulai bersendawa. Haha. Apa? Su Tang sedikit terkejut. Si kecil itu tercipta dari energi spiritual yang paling murni. Meskipun ia memiliki tangan dan kaki, ia tidak memiliki pembuluh darah di tubuhnya. Bagaimana mungkin ia cegukan? Mata si kecil menjadi kabur, lalu dia terhuyung dan terbang. Waduh! Cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari tubuh si kecil, dan pada saat yang sama, ia tanpa sadar terjatuh ke belakang. Hei! Hei! Si kecil berubah menjadi roket berisi bunga, melesat ke udara. Setiap kali ia bersendawa, cahaya keemasan yang pekat akan terpancar. Su Tang melompat dan mengulurkan tangan untuk meraih si kecil. Si kecil masih bersendawa di telapak tangannya, dan cahaya keemasan yang terus-menerus keluar membentuk tirai tipis di sekeliling Su Tang. Su Tang perlahan berjalan ke sisi Helan Yuanzheng, menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri, sudah kubilang kau tak sanggup menanggungnya, tapi kau masih tak percaya. Tidak mungkin bagi Helan Yuanzheng untuk menjawab saat ini, faktanya dia juga tidak mendengarnya. Su Tang menurunkan gelas anggur dan meletakkannya di lantai. Kemudian, ia mengambil teko anggur, mengisi gelas dengan anggur, lalu mengangkat gelas dan meminumnya perlahan. Setelah minum segelas anggur, pipi Su Tang memerah. Itu adalah anggur giok dari rumah Yonglan. Seperti yang diduga,
hal-hal yang tidak penting bagi para dewa bintang akan menjadi harta yang tak ternilai di dunia manusia. Dunia luar pasti sangat menarik. Saat itu, Su Tang tiba-tiba mendapat ilusi, seolah-olah ia telah kembali ke Xiao Linbao. Inilah yang ia pikirkan ketika meninggalkan Xiao Linbao. Pada saat ini, suara Gu Suifeng datang dari luar hutan tuan. Kemarilah, kata Su Tang. Detik berikutnya, Gu Suifeng bergegas keluar dari hutan dengan penuh semangat. Tiba-tiba, ia melihat Helan Yuanzeng tergeletak di tanah. Ia tertegun apa yang terjadi di sini. Anak ini mabuk, kata Su Tang sambil tersenyum apa yang kau inginkan dariku. Oh, Gu Suifeng tidak bertanya lagi. Ia lalu mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan misterius, Tuan, lihat, apa ini? Su Tang menatap telapak tangan Gu Suifeng. Ada pil ungu muda di telapak tangannya. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di luar pil itu, seperti lautan bintang yang menyusut. Pil jenis apa ini? Tanya Su Tang. Pil Huiyun. Gu Suifeng mengucapkan kata demi kata. Pil Huiyun. Belum pernah dengar, kata Su Tang. Tuan, banyak sekali hal yang belum Anda dengar, kan? Gu Suifeng dengan belak-belakan mengungkap masa lalu Su Tang. Saat pertama kali bertemu, Su Tang memang setengah idiot dalam kultivasi, dan pemahamannya tentang dunia kultivasi sangat minim. Untuk apa pil ini digunakan? Tanya Su Tang. Misalnya, seorang kultivator di alam Sein Agung tidak mampu menembus alam Sein Agung dan hampir meninggal, pil kebangkitan ini bisa memberinya secercah harapan, setidaknya memungkinkannya hidup belasan tahun lagi. Gu Suifeng berkata dengan suara berat, namun, pil kebangkitan tidak bisa menyembuhkan luka. Jika seseorang terluka parah dalam pertarungan, pil kebangkitan tidak berguna. Hidup belasan tahun lagi, apa kau bisa memakannya terus-menerus? Tanya Su Tang. Itu tidak akan berhasil, kata Gu Suifeng, yang pertama bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Yang kedua hanya bertahan 7 atau 8 tahun. Yang ketiga 3 atau 4 tahun. Paling lama 5 atau 6 tahun. Setelah itu, efeknya tidak akan signifikan. Di mana kau belajar cara meracik pil Huiyun? Rahasia pil kuno itu? Tanya Su Tang. Itu benar, kata Gu Suifeng. Su Tang meletakkan pil Huiyun di telapak tangannya. Nilai pil ini bisa besar atau kecil. Jika memang sangat bermanfaat, setelah berlatih begitu lama dan masih belum berhasil, beberapa dekade lagi mungkin tidak akan berguna namun, selalu baik untuk memiliki lebih banyak waktu, mungkin ia bisa menunggu keajaiban terjadi. Selain pil Yundan kali ini, apalagi yang bisa kau sempurnakan sekarang? Tanya Su Tang, maksudku ramuan dari formula alkimia kuno. Pil pemecah penghalang jantung pelangi, kata Gu Suifeng, tapi aku perlu melakukan beberapa percobaan dulu. Aku akan bisa menyempurnakannya dalam beberapa hari. Apa kegunaan pil penghancur penghalang jantung pelangi? Tanya Su Tang. Dan sutra mengatakan bahwa latihan ini khusus dibuat untuk praktisi yang telah mencapai titik kritis tetapi tidak dapat menembus hambatan, kata Gu Suifeng, namun, ada juga beberapa kekurangannya. Apa maksudmu? Tanya Su Tang. Di bawah alam suci, ini tentang kemajuan bertahap dan akumulasi kekuatan untuk terobosan. Setelah mencapai alam suci, kau harus mampu memahaminya. Gu Suifeng berkata, pil pemecah penghalang hati pelangi dapat dengan paksa menembus penghalang tersebut, tetapi jika pola pikirmu tidak ada, pil itu pasti akan menabur benih bencana. Jadi, pil penghancur penghalang jantung pelangi tidak berguna, kata Su Tang. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Gu Suifeng langsung bersemangat, janggut panjangnya sedikit bergetar bahkan para penguasa bintang pun menganggap pil penghancur penghalang jantung pelangi sebagai harta karun. Tapi kau baru saja bilang kalau menggunakan pil penghancur penghalang jantung pelangi untuk menghancurkan penghalang secara paksa akan meninggalkan sumber masalah, kata Su Tang. Jalan kultivasi tak pernah mulus, kata Gu Suifeng. Misalkan kau telah mencapai puncak alam suci agung dan harus menjalani perjuangan hidup mati. Jalan di depan penuh bahaya dan kesulitan. Satu langkah yang salah bisa membawamu pada kutukan abadi. Maukah kau menguji keberuntunganmu, atau meminum pil pemecah rintangan hati pelangi dan membuat dirimu tak terkalahkan? Masuk akal juga, Su Tang mengangguk. Tapi, Tuan Gu, Anda bilang Star Lord akan menganggap pil pemecah penghalang jantung pelangi yang Anda buat sebagai harta karun. Kenapa saya merasa, itu agak tidak bisa diandalkan? Tentu saja, apa yang kusempurnakan tidak bisa. Wajah tua Gu Suifeng memerah. Pil juga punya tingkatan. Ambil contoh pil pemecah penghalang hati pelangi. Totalnya ada 9 tingkatan. Dengan obat-obatan spiritual di alam rahasia Xie Juntai, aku hanya bisa menyempurnakan 1 atau 2 tingkatan, tidak lebih dari 3. Obat ini pasti efektif untuk praktisi di tingkat yang mulia agung dan alam suci. Alam rahasia ini penuh dengan ramuan ajaib dan ramuan obat berusia ribuan tahun. Kenapa kita tidak bisa memurnikan pil di atas kualitas 3? Tanya Su Tang bingung. 10.000 tahun, apa itu 10.000 tahun?
Gu Suifeng mendesah. Hah, Su Tang tampak sedikit terkejut saat melihat Gu Suifeng tiba-tiba mengumpat. Ramuan ajaib ini seperti seorang kultivator, kata Gu Suifeng. Untuk menembus hambatan, seseorang membutuhkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Bertumbuh di dunia rahasia ini selama lebih dari 1000 tahun, tanpa tersentuh siapapun, hanya berarti memiliki orang yang tepat. Waktu, tempat yang tepat, hehe, masih jauh. Bagaimana? Tercatat di The Guk-Guk bahwa di beberapa tempat berbahaya, baik itu manusia, binatang, atau bahkan tumbuhan, jika mereka bisa bertahan hidup lebih dari 100 tahun, mereka semua akan menjadi kuat. Gu Suifeng berkata, bahkan tumbuhan pun bisa berubah menjadi monster. Oh, Su Tang tertegun apakah tertulis di mana letaknya? Tidak tertulis. Gu Suifeng ragu sejenak kurasa itu bukan di dunia manusia, seharusnya di luar jalan bintang. Jalan bintang, Su Tang mendesah. Juga, sekarang aku bisa memurnikan pil penciptaan tingkat atas. Gu Suifeng berkata, namun, menurut standar dalam buku alkimia, ada 9 tingkatan, dan pil penciptaan tingkat atasku hanya sekitar tingkatan ketiga. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya punya segenggam beras kasar, dan bahkan jika aku memeras otakku, aku tak bisa membuatkanmu makanan lezat apapun. Nasi merah. Su Tang tertawa. Siapa yang berteriak-teriak dan membuat keributan di mana-mana, menganggap tempat ini sebagai tempat suci. Masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah masa kini, kata Gu Suifeng. Tuan Gu, Anda masih percaya diri dengan kultivasi Anda sendiri, kan? Su Tang tiba-tiba bertanya, ada begitu banyak resep ramuan di The Guk-Guk, mengapa Anda hanya melihat pil Huiyun dan pil Hongxin Pozan? Tampaknya kedua jenis ramuan ini akan sangat bermanfaat bagi Gu Suifeng. Ia sudah sangat tua, dan sudah terlambat baginya untuk dipromosikan menjadi Yang Mulia Agung. Sulit diprediksi apakah ia akhirnya bisa menembus alam suci. Su Tang memikirkannya dan merasa bahwa Gu Suifeng memfokuskan perhatiannya pada pil Huiyun dan pil Hongxin Pozan untuk keuntungannya sendiri. Ini, Gu Suifeng terdiam, matanya berkedip-kedip. Lupakan saja, jangan bahas ini. Su Tang berkata, kurasa, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Dan sutra telah dicuri dari aula kelahiran kembali. Pemilik sebenarnya dari benda-benda ini adalah Si Kong Xingye. Aku tahu, kata Gu Suifeng lembut. Aku selalu bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan teknik alkimia ini. Kata Su Tang. Aku juga tidak tahu, kata Gu Suifeng. Terutama pil reinkarnasi itu, sungguh luar biasa. Ketika Si Kong Xingye memalsukan kematiannya, aku juga ada di sana, dan aku bahkan memeriksa tubuhnya, tapi, tidak ada satu pun cacat. Dia telah berhenti bernapas, detak jantungnya telah berhenti, sirkulasi darahnya telah berhenti, dan dia bahkan memiliki bintik-bintik mayat. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Pada saat ini, suara-suara terdengar di kejauhan. Ye Fuchen dan Yue Xi berjalan cepat ke arah mereka. Ye Fuchen tampak bingung, sementara Yue Xi tampak sangat gugup. Wajahnya pucat dan matanya merah, seolah-olah ia sudah lama tidak beristirahat. Yue Xi, mengapa kamu di sini? Tanya Su Tang. Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kata Yue Xi terengah-engah, lalu tatapannya menyapu Ye Fuchen, lalu menatap Gu Suifeng, tampak sedikit ragu-ragu. Katakan saja apa masalahnya, kata Su Tang perlahan. Nona Yi mengirimiku kabar bahwa ketua aula kelahiran kembali telah keluar dari pengasingan. Kata Yue Xi sambil tersenyum kecut, sekarang, kau benar-benar tak bisa membayangkan siapa ketua aula kelahiran kembali itu. Siapa itu? Ekspresi Su Tang langsung berubah serius. Sebenarnya, setelah meninggalkan Gunung Shenluo, ia ingin menyelesaikan masalah sebab dan akibat itu, tetapi ia tidak menyangka klan Ibel tiba-tiba muncul dan menghancurkan altar Dewa Ibel. Selama periode ini, ia pertama-tama membasmi klan Ibel di mana-mana, lalu kembali ke panggung Raja Jahat untuk berlatih, dan ia tidak punya energi untuk menghadapi aula kelahiran kembali. Itu Zhou Buyi, kata Yue Xi, lalu dia menghela napas lega. Zhou Buyi adalah penguasa takdir dan pemimpin alami para petapa. Jika 5 tahun yang lalu, setelah mendengar berita itu, ia akan segera bergegas ke paviliun Yun Xiao dan bergabung dengan kubu Zhou Buyi. Namun, ia telah lama menjadi anggota puncak Qianqi, dan Su Tang juga merupakan penguasa takdir. Ini tidak bisa dipalsukan. Oleh karena itu, Yue Xi sangat terkejut, karena pemilik takdir selalu unik, dan fenomena dua pemilik takdir yang hidup berdampingan adalah mustahil. Mendengar nama Zhou Buyi, Su Tang tertegun. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah terenggiling raksasa di pegunungan. Zhou Buyi, kenapa nama ini terdengar familiar bagiku? Gumam Gu Suifeng. Ya, rasanya aku pernah mendengarnya di suatu tempat, kata Ye Fuchen. Zhou Buyi adalah penguasa takdir 1000 tahun yang lalu, kata Yue Xi. Dia disambut di Laut Hijau saat muda, tetapi kemudian meninggal setelah secara tidak sengaja menelan jamur beracun.
Yue Xi mengatakannya dengan sederhana. Lagi pula, itu hal yang memalukan dan dia tidak ingin mengatakannya di depan orang lain. 1000 tahun yang lalu, mustahil, seru Gu Suifeng. Di antara para kultivator saat ini, yang tertua seharusnya Jiang Hukuan. Dengan tingkat kultivasi Jiang Hukuan, dia baru hidup 7 atau 800 tahun. Lalu bagaimana dengan Zhou Buyi yang hidup 1000 tahun? Berita itu tidak mungkin salah, kata Yue Xi dengan nada mengiyakan. Kalau begitu, bukankah kultivasinya lebih kuat dari Jiang Hukuan? Gu Suifeng masih tidak mempercayainya. Benar sekali, kata Yue Xi. Kamu, Gu Suifeng awalnya mengajukan hipotesis yang sama sekali mustahil untuk mempertanyakan informasi Yue Xi, tetapi dia tidak menyangka Yue Xi akan mengakuinya. Kini, Zhou Buyi telah menaklukkan banyak monster kuat yang menimbulkan malapetaka di seluruh dunia, bahkan 6 keluarga besar. Yue Xi menambahkan, bahkan keluarga Ruan yang tertutup pun telah berjanji setia kepada Zhou Buyi. Lelucon apa ini? Keluarga-keluarga besar sudah hidup berdampingan sejak lama, bagaimana mungkin mereka bisa ditaklukkan oleh satu orang? Teriak Gu Suifeng. Keluarga Ruan yang tertutup. Tapi Wan Li Wuzong Ruan, seru Ye Fuchen, bagaimana dengan keluarga Li yang tertutup? Ada kabar tentang mereka? Aku tidak tahu tentang keluarga Li. Yue Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang, dari 7 keluarga besar, kecuali keluarga Sue di Sanjing, keluarga-keluarga lainnya semuanya telah tunduk kepada Zhou Buyi. Apa kualifikasinya? Tanya Gu Suifeng. Dia adalah penguasa bintang, jawab Yue Xi. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Gu Suifeng tercengang, dan wajah Ye Fuchen dipenuhi keterkejutan. Apa maksud Star-Lord? Di dunia manusia yang telah lama tersegel, ia mampu menghancurkan segalanya. Ia mampu melawan seluruh dunia hanya dengan kekuatan satu orang. Setelah beberapa lama, Gu Suifeng berkata dengan susah payah Yue Xi, apakah kamu serius? Xing Jun. Itu dia. Su Tang tiba-tiba tersenyum. Pak Tua Gu, coba pikirkan. Kalau kau bukan Star-Lord, bagaimana kau bisa menaklukkan para ibel besar itu? Hehehe, aku berpikir, sudah lama sejak aku kembali ke panggung Dewa Jahat, dan aku sudah menunggu para ibel menyerang, tapi mereka belum bergerak. Ternyata mereka semua bergantung pada Zhou Buyi. Ini juga hal yang baik bagi dunia manusia. Setidaknya bisa menyelamatkan nyawa dari penderitaan. Tuan, ini mungkin hal yang baik untuk dunia manusia, tapi ini hal yang buruk bagi kita, kata Yue Xi sambil tersenyum kecut. Beberapa hari lagi, Zhou Buyi akan mengadakan pertemuan 3 alam, dan dia mengincar kita di puncak Qianqi. Kita tidak memprovokasi dia, mengapa dia mengganggu kita? Teriak Gu Suifeng. Tidak peduli kenapa, kata Su Tang perlahan. Setelah mendengar kabar bahwa Zhou Buyi masih hidup, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak ada alasan atau dalih. Ia hanya tahu bahwa ia harus membasmi Zhou Buyi. Tuan, kita tidak bisa bertindak gegabah dalam masalah ini, Star-Lord, kata Gu Suifeng. Apa yang bisa dilakukan Raja Bintang? Su Tang mencibir. Pada saat ini, He Ping dan Hu Yiking muncul dari hutan dan bergegas menghampiri. He Ping buru-buru berkata, Tuan, ada tamu datang. Kita tidak bisa menghentikannya, dia sudah sampai di makam Raja Jahat. Tentu saja kau tak bisa menghentikanku, kata Su Tang lembut. Panggung Dewa Jahat adalah harta spiritualnya. Selama ia secara sadar mengarahkan kesadaran ilahinya, ia dapat menembus penghalang alam rahasia panggung Dewa Jahat. Saat ini, ia sudah mengenali pengunjung itu. Di luar makam Raja Jahat, singgasana suci pedang surgawi melayang di udara, mengamati sekeliling dengan tenang. Su Tang perlahan keluar dari pintu masuk gua, melayang ke udara, dan berkata kepada singgasana suci pedang surgawi sambil tersenyum, singgasana suci pedang surgawi, apa kabar? Lumayan, Santo pedang surgawi mengangguk pelan, lalu berkata, aku tidak berterima kasih secara langsung atas bantuanmu terakhir kali. Kuharap Master Sekte Su mau memaafkanku. Sama-sama, kata Su Tang. Aku juga sangat diuntungkan. Sejujurnya, seandainya kedua orang suci itu tidak membuat para ibel besar itu panik, aku mungkin tidak akan bisa menyakiti mereka. Baik dari segi jasa maupun kerja keras, aku tidak bisa dibandingkan dengan kedua orang suci itu. Aku hanya memanfaatkan situasi tak terduga mereka. Kata-kata Su Tang sangat tepat, membuat Santo Pedang Surgawi merasa sangat nyaman. Meskipun awalnya ia sangat berterima kasih atas bantuan Su Tang, ia masih merasa sedikit canggung. Ia dan Santo Beku bertarung mati-matian, tetapi pada akhirnya, Su Tanglah yang menjadi pusat perhatian, dan mereka berdua menjadi lawan yang sepadan. Namun, setelah mendengar kata-kata Su Tang, sedikit keterikatan itu terselesaikan. Xie Junte ini sungguh luar biasa. Kata Santo Pedang Surgawi, jatuhnya benda ini ke tangan Master Sekte Su merupakan berkah bagi Master Sekte Su dan juga berkah bagi Xie Juntai. Apa yang dikatakan Santo Pedang Surgawi itu tulus dari hati.
Dia juga pernah ke panggung Dewa Jahat, tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu. Dia ingat dengan jelas bahwa meskipun teras Siejun adalah salah satu jedi, namun tidak pernah semegah sekarang, terutama 108 peti mati terbang yang perlahan bergerak di sekitar makam Siejun, memancarkan tekanan yang mengerikan. Dahulu, peti mati terbang tidak memiliki pemilik dan hanya bisa menyerang makhluk hidup yang membangkitkan pikiran ilahi mereka. Kini, peti mati terbang tersusun rapi, layaknya formasi militer, maju mundur serempak, dengan aura pembasmi di mana-mana. Hehe, Su Tang tersenyum. Apakah tahta suci datang ke Xie Juntai untuk sesuatu? Kenapa tidak masuk dan bicara saja? Santo Pedang Surgawi ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kita sudah sepakat tentang ini, dan aku sedang terburu-buru untuk kembali. Su Tang tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Jelas bahwa Santo Pedang Surgawi bukanlah orang yang pandai berbicara, karena alasan yang ia temukan agak mengada-ada. Masuk dan keluar dari panggung Dewa Jahat hanya masalah waktu, jadi tidak perlu terburu-buru dalam waktu sesingkat ini. Jadi, orang suci pedang surgawi tidak mempercayai Su Tang, bukan karena mereka memusuhinya, tetapi karena mereka tidak ingin menempatkan diri mereka dalam bahaya. Fakta bahwa Su Tang mampu memindahkan panggung Dewa Jahat ke Laut Cina Selatan dengan jelas menunjukkan bahwa panggung Dewa Jahat telah mengakui Su Tang sebagai tuannya. Jika Su Tang memiliki niat jahat, ia bisa memasuki tahta suci pedang surgawi, tetapi ia mungkin tidak bisa keluar. Baiklah, kata Su Tang, Yang Mulia, silakan bicara. Saya siap mendengarkan. Nama keluargaku Li. Aku lebih dari 100 tahun lebih tua darimu. Aku pantas dipanggil Saudara Li, kata Santo Pedang Surgawi. Kalau begitu, aku lebih suka menurut daripada bersikap tidak hormat, kata Su Tang sambil tersenyum. Saudara Li, tunggu sebentar. Kemudian Su Tang menoleh dan mengedipkan mata pada Ye Fu Chen di belakangnya, dan Ye Fu Chen segera berbalik dan berjalan masuk ke dalam gua. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia membawa keluar He Ping, Zhong Xiu'er, Hu Yiqing dan yang lainnya, sambil membawa meja dan kursi, lalu meletakkannya di atas rumput di depan makam Raja Jahat. Saudara Li, mari kita minum dan mengobrol, kata Su Tang, kebetulan aku punya anggur giok dari Yonglan Mansion. Rumah Yonglan, di mana letaknya? Tanya Santo Pedang Surgawi, kurasa aku belum pernah mendengarnya. Rumah Xing, kata Su Tang. Xing Fu, bahkan dengan kondisi mental seperti Santo Pedang Surgawi, dia tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Tidak buruk, Su Tang mengangguk. Otot-otot di pipi kursi suci pedang surgawi berkedut beberapa kali tanpa sadar, lalu melihat Su Tang telah berbalik dan mendarat di samping meja dan kursi, dia pun tak punya pilihan selain mendarat juga. Su Tang mengisi singgasana suci pedang surgawi dengan anggur. Sebenarnya, anggur di dalam kendi itu bukanlah anggur giok murni. Sebelum pergi, Su Tang meminta He Ping menuangkan anggur giok istana Yonglan ke dalam anggur buatan Gu Sui Feng. Kekuatan spiritual anggur giok itu terlalu kuat untuk ditanggung oleh praktisi biasa. Su Tang tidak ingin menikmatinya sendirian, dan ingin semua orang ikut menikmatinya. Jadi, ia harus membuat anggur palsu agar bisa dibagikan secara merata. Ujung jari Santo Pedang Surgawi sedikit gemetar saat ia mengambil gelas anggur. Sehebat apapun ia atau setenang apapun pikirannya, pada dasarnya ia adalah seorang kultivator yang tak pernah meninggalkan dunia manusia. Ia dipenuhi rasa ingin tahu yang tak tertahankan tentang dunia di luar angkasa dan hasrat untuk menjelajahinya. Sekarang setelah Su Tang mengatakan bahwa ini adalah anggur berkualitas dari Star Mansion, bagaimana mungkin ia tidak bersemangat? Detik berikutnya, Santo Pedang Surgawi menyesap anggur, membiarkannya mengalir di lidah dan tenggorokannya. Ia mendesah pelan. Ia merasa anggur itu terasa agak aneh, tetapi kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya sungguh di luar imajinasinya. Dibandingkan dengan anggur spiritual yang diseduh oleh keluarga Kujiu Fei Xiangkong, anggur itu berkali-kali lipat lebih kuat. Ini sari buah spiritual kecil yang dihasilkan oleh lebah suci, ini biji teratai dari teratai merah muda, ini irisan Millennium Scropulariaceae, dan ini buah giok. Su Tang memperkenalkan mereka satu per satu. Saudara Li, Anda tamu dari jauh, dan saya tidak punya banyak untuk ditawarkan. Ini semua produk lokal Xie Juntai. Saya harap Saudara Li tidak menertawakan Anda. Bagaimana ini bisa disebut lelucon? Sang Santo Pedang Surgawi terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, Su Tang meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan serius, Saudara Li, Anda datang ke Xie Juntai untuk menemui saya, tetapi apa urusan penting? Kurasa Master Sekte Su sudah tahu tentang kembalinya Zhou Buyi dari pengasingannya, kan? Kata Santo Pedang Surgawi lembut. Mengerti, Su Tang mengangguk. Ia baru saja mengetahuinya, dan tahta suci pedang surgawi sudah datang dari Fengshan. Dengan kata lain, sistem intelijen Fengshan jauh lebih maju daripada Puncak Qianqi. Hal ini bisa dimaklumi. Puncak Qianqi baru berdiri beberapa tahun, dan tidak mudah baginya untuk berkembang hingga titik ini.
Konferensi tiga alam Zhou Bui akan segera diadakan, kata Santo Pedang Surgawi. Para kepala semua keluarga kultivasi akan hadir. Di mana kamu di Fengshan? Tanya Sutang lembut. Jika kita ingin pergi ke konferensi tiga alamnya, kita tidak akan datang ke panggung penguasa jahat. Singgasana suci pedang surgawi menatap Sutang. Bukankah Zhou Bui menyapa Fengshan? Tanya Sutang. Dia bicara apa adanya, aku bicara apa adanya. Santo Pedang Surgawi mencibir, lagi pula, orang ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Mengapa? Kau bicara tak jelas dan kata-katamu berbunga-bunga tapi dangkal. Santo Pedang Surgawi menunjukkan rasa jijik. Jika dia terlalu jelek, itu bukan masalah besar. Kita tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Namun, aura yang dipancarkan Zhou Bui terlalu ganas. Sedingin es, selembab ular, dan segelap kematian. Mustahil baginya membiarkan pedang surgawi takluk pada orang seperti itu. Terlebih lagi, Tianjian selalu menjunjung tinggi kebebasan. Menyerahkan diri kepada orang lain sama saja dengan membelenggu dirinya sendiri, yang tidak dapat ia terima. Dia adalah penguasa bintang, kata Sutang. Aku tahu. Santo Pedang Surgawi menghela napas panjang dan menatap Sutang lagi. Zhou Bui sudah menunjukkan bahwa puncak Qian Qi-mu adalah targetnya. Tak lama lagi dia akan datang ke sini bersama beberapa keluarga besar dan ibel-ibel besar. Master Sekte Su, apa rencanamu? Sutang tetap diam. Jujur saja, kata Santo Pedang Surgawi. Zhou Bui ingin menguasai tiga alam. Dia berurusan dengan puncak Qian Qi, dan yang berikutnya mungkin Fengshan. Dengan kata lain, Fengshan akan bertahan sampai akhir. Tanya Sutang lembut. Benar, kata Santo Pedang Surgawi perlahan, sejak didirikan, Fengshan telah menghadapi banyak kesulitan dan rintangan, tetapi tidak pernah tunduk kepada siapapun. Sekalipun Zhou Bui mewarisi warisan dewa sejati, ia tidak berhak mendikte Fengshan. Sutang menatap singgasana suci pedang surgawi dengan tenang. Ia memahami kekuatan Dewa Bintang. Provokasi Fengshan terhadap Zhou Bui tak diragukan lagi seperti memukul batu dengan telur. Itu tidak ada hubungannya dengan moralitas atau kegigihan. Orang yang rasional dan normal manapun tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Sang Santo Pedang Surgawi melihat keraguan Sutang dan tahu bahwa Sutang tidak mempercayai pernyataannya. Setelah ragu sejenak, Sang Santo Pedang Surgawi berkata, aku tidak akan menyembunyikannya dari Master Sekte Su. Pedang terbangku secara khusus mampu menghancurkan pikiran ilahi pelindung. Di luar Fengshan, aku jelas bukan tandingan Zhou Bui, tetapi di Fengshan, sulit untuk mengatakannya. Hanya mengandalkan pedang terbangmu, Sutang tersenyum. Fengshanku diciptakan melalui ramalan, kata tahta suci pedang surgawi. Ramalan, puluhan ribu tahun yang lalu, para kultivator agung kuno di dunia manusia bersatu untuk membentuk segel, mengisolasi Yin dan Yang, serta menghalangi jalur bintang. Master Sekte Su pasti menyadari hal ini, kan? Tanya Santo Pedang Surgawi. Tentu saja aku tahu ini. Sutang mengangguk. Metode ramalan adalah formasi utamanya. Kata Santo Pedang Surgawi, beliau menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa dan kekuatan para kultivator agung kuno untuk membentuk segel. Setelah segel selesai, beliau juga terluka parah. Beliau datang ke Fengshan untuk berlatih meditasi dan mendirikan sekte suci. Jadi, ada misteri lain di Fengshan. Kata Sutang. Hehehe, Bufa menggunakan sisa bara api suci untuk memasang segel lain di Fengshan, tapi segel itu tetap tersembunyi sampai sekarang. Santo Pedang Surgawi berkata, ketika saatnya tiba untuk hidup dan mati, Xiao Meng dan aku secara alami akan mengaktifkan segel itu dan menekan Fengshan. Jika Zhou Bui tetap di Fengshan, dia bisa menghancurkan fondasi Fengshan, tapi dia tidak akan bisa pergi. Jika dia pergi, setidaknya garis keturunan Fengshan ku bisa dipertahankan. Setelah 10.000 tahun, kita akan muncul kembali. Selain segel, pasti ada yang lain, kan? Kata Sutang sambil tersenyum. Ini adalah masalah rahasia sekte suci, jadi saya, Li, tidak bisa bicara. Kata Santo Pedang Surgawi, Master Sekte Su, saya minta maaf. Baiklah, Sutang berhenti sejenak, lalu mengganti topik jika Zhou Bui berhasil masuk ke Fengshan, seberapa yakin dirimu? Jika kita beraksi di Fengshan, aku punya setidaknya 30% peluang untuk membasmi Zhou Bui. Kata Santo Pedang Surgawi, meskipun aku tidak terlalu berbakat, pedang surgawi itu peninggalan Bufa. Lagi pula, kita punya formasi pedang untuk membantu kita. Dan Xiao Meng tentu saja akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan Zhou Bui. Aku tidak bisa berkata lebih banyak, tapi peluangku memang 30%. Sutang menundukkan kepalanya, berpikir dalam diam. Master Sekte Su, kau tidak ingin memancing Zhou Bui ke Fengshan dulu, kan? Orang suci pedang surgawi memikirkan sebuah kemungkinan dan menyesali ucapannya yang terlalu percaya diri tadi. Haha, 11 memberitahuku bahwa 6 dari 7 keluarga besar telah bergabung dengan Zhou Bui.
Satu-satunya di dunia yang berani menentang Zhou Bui mungkin hanya kau dan aku. Su Tang berkata sambil tersenyum, ada pepatah yang mengatakan, bibir dan gigi saling bergantung, dan ada pepatah lain yang mengatakan, bibir dan gigi terasa dingin saat hilang. Saudara Li, jangan khawatir. Aku, Su Tang, tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti itu. Haha, tahta suci pedang surgawi tertawa kering. Lagi pula, Zhou Bui sudah mengincar puncak Qianqi. Dia bukan orang bodoh. Dia akan pergi kemanapun aku suruh. Su Tang berkata, kau meremehkannya. Dia kepala sekolah istana Wangsheng. Tuan Su benar. Santo pedang surgawi menghela napas panjang. Analisis Su Tang sangat masuk akal, yang perlahan membuatnya merasa tenang. Saudara Li, apa sebenarnya abu suci yang baru saja Anda sebutkan? Tanya Su Tang. Konon itu adalah bara api yang tertinggal saat harta spiritual tingkat domain terbakar, kata Santo pedang surgawi. Aku tidak tahu banyak lagi, tapi aku tahu bahwa bara api suci itu memiliki keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa bara api suci, mustahil untuk melemparkan segel agung yang memisahkan Yin dan Yang. Sekarang, Laut Hijau telah diduduki oleh Zhou Bui. Su Tang berkata lirih. Ia kembali memikirkan ilusi yang dilihatnya di alam rahasia Gunung Shenluo. Sejujurnya, ia selalu ingin pergi ke Laut Hijau, tetapi ia agak takut pada Jiang Hukuan, jadi ia terus menundanya. Kabar terakhir yang kudapat adalah Zhou Bui sudah dekat dengan Laut Hijau, kata Santo pedang surgawi. Saat ini, Jiang Hukuan seharusnya sudah terbasmi. Meskipun kemampuan spiritualnya kuat, Zhou Bui tetaplah seorang penguasa bintang. Sayang sekali, Su Tang mendesah, tidak tahu apakah dia merasa kasihan pada Jiang Hukuan atau menyesal karena tidak pernah punya kesempatan pergi ke Laut Hijau untuk menggali harta karun. Master Sekte Su, apa yang kau pikirkan? Tanya singgasana suci pedang surgawi dengan suara rendah, lalu matanya mengamati sekeliling. Platform Raja Jahat adalah harta langka yang diwariskan oleh Raja Jahat kuno. Jika Master Sekte Su ingin menghindari serangan Zhou Bui dan memimpin anak buahnya untuk bersembunyi di alam rahasia platform Raja Jahat, ia dapat menunda Zhou Bui untuk sementara waktu. Tidak ada gunanya menunda. Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan di sini, menunggunya datang. Secercah cahaya melintas di mata Tianjian Shengzuo. Ia bisa melihat bahwa Su Tang pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Namun, ketika Su Tang bertanya tentang rahasia Fengshan tadi, ia menolak dengan sopan. Karena penasaran, ia pun tak bisa bertanya lagi. Setelah konferensi tiga alam, Zhou Bui akan membawa semua praktisi yang mengandalkannya dan pergi ke selatan. Santo pedang surgawi berkata, Tuan Su, apakah Anda benar-benar ingin menunggunya di sini? Aku ingin menjemputnya, tapi aku agak malas dan tidak suka bergerak. Su Tang tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita tunggu saja dia datang sendiri. Santo pedang surgawi sedang berpikir keras. Ia benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Su Tang, tetapi Su Tang tidak akan pernah berani membuat pernyataan palsu tentang masalah sepenting ini. Jika Zhou Bui benar-benar datang, Xiao Meng dan aku akan meninggalkan Fengshan dan pergi ke Laut Selatan untuk membantumu. Santo pedang surgawi berkata perlahan, selama kau bisa bertahan di panggung Dewa Jahat sebentar, Xiao Meng dan aku akan mampu membersihkan pinggiran. Lalu, kita akan bergabung dan melawan Zhou Bui sampai mati. Bagaimana keadaan tahta suci beku? Tanya Su Tang. Cederanya tidak optimis. Santo pedang surgawi tersenyum kecut, tapi di saat kritis ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk pulih. Apakah 6 keluarga besar itu benar-benar bergabung dengan Zhou Bui? Su Tang bertanya lagi, Saudara Li, Anda cukup mengenal mereka. Sudahkah Anda mencoba menyelidikinya? Xiao Tua dan aku sudah bertemu. Ekspresi tahta suci pedang surgawi tampak agak muram. Apa yang dia katakan? Tanya Su Tang. Dia bilang dengan kedatangan Star-Lord, tak seorang pun di dunia ini boleh menantangnya, kata Santo pedang surgawi. Kerja sama dengan Aula kelahiran kembali adalah tren yang tak terelakkan saat ini. Dia juga menasihatiku untuk tidak terlalu keras kepala, hahaha. Memang agak mengecewakan, kata Su Tang. Aku mengerti kesulitannya. Dia sosok yang sangat kuat, Jinglei Xiao, kuda besi, dan nyawa banyak anggota keluarga ada di tangannya. Satu langkah salah, keluarga Xiao akan hancur lebur. Santo pedang surgawi berkata, tapi kemajuannya hanya sampai di sini. Xiao Chuanlang, hanyalah seorang penjahat. Ketika Helan Kongxiang memasuki surga di balik surga dan tidak ada kabar tentangnya, dia memanfaatkan kami untuk berteman dengannya. Ketika Helan Fei Qiong menguasai Fengshan, dia mengubah dirinya dan menjadi orang kepercayaan Helan Fei Qiong. Ketika Helan Fei Qiong dikalahkan oleh Xiao Meng dan menjadi buronan, pasukan kavaleri keluarga Xiao dikerahkan kemana-mana, dan mereka benar-benar mulai memburu Helan Fei Qiong. Aku pergi untuk berbicara dengannya, tetapi aku menemukan orang yang salah sejak awal.
Ngomong-ngomong soal ini, aku tidak pernah mengerti, kata Su Tang lembut, kenapa kamu tidak bisa menoleransi Helan Fei Qiong. Gadis ini sedikit banyak mewarisi gaya ayahnya, kata Santo Pedang Surgawi sambil tersenyum kecut. Dia arogan dan diktator. Helan Kongxiang sudah menghancurkan segelnya, dan ras Ibel akan segera menyerang. Bagaimana mungkin kita membiarkan Helan Fei Qiong tinggal di Fengshan? Lagi pula, Master Sekte Su mungkin tidak tahu bahwa seni gunung dan laut yang dipraktikkan keluarga Helan adalah seni Ibel kelas atas. Siapa yang bisa menjamin bahwa keluarga Helan bukanlah tumpuan yang digunakan ras Ibel untuk menyusup ke dunia manusia? Su Tang mendengarkan dalam diam. Lagi pula, mereka yang memiliki cita-cita berbeda tidak bisa bekerja sama. Singgasana Suci Pedang Surgawi melanjutkan, bukannya kita tidak bisa menoleransi dia, tapi dia telah mencoba segala cara untuk mengisolasi kita. Tindakannya juga tercela. Dia mengutamakan kerabat dan menindas sesama anggota klan. Jika Xiao Meng dan aku tidak mencapai puncak dan hanya selangkah lagi dari alam suci agung, rasanya tidak pantas bertarung sampai mati bersamanya. Kalau tidak, kita pasti sudah lama menentangnya. Saudara Li, itu agak kasar, kata Su Tang, mewakili Helan Fei Qiong. Kau sudah melakukan segala cara untuk mencegahnya naik ke Gunung Peng. Bagaimana mungkin dia bisa percaya padamu? Kau memihak orang berdasarkan koneksi pribadi. Apakah kau lebih mengutamakan orang-orang yang dekat dengannya daripada mereka yang memusuhinya? Tahta Suci Pedang Surgawi terdiam. Padahal, pikirannya jernih. Awalnya, ia dan Xiao Meng sama-sama bersemangat untuk menerobos kemacetan. Barang-barang peninggalan Helan Kongxiang di Fengshan tentu saja membangkitkan keserakahan mereka. Dengan cara ini, fondasi perdamaian antara kedua belah pihak hancur total. Setelah Helan Fei Qiong menguasai Fengshan, mustahil baginya untuk bekerja sama dengan mereka dan ia hanya akan menganggap mereka sebagai musuh. Lalu mengapa kau ingin menolongnya? Tanya Santo Pedang Surgawi. Sudah kubilang aku berutang budi padanya. Su Tang berkata, dialah yang menuntunku di jalan kultivasi. Kalau bukan karena dia, aku pasti tinggal di kota kecil, seorang anak laki-laki yang kebingungan dan miskin. Helan Fei Qiong baru berusia awal 20-an. Sang Santo Pedang Surgawi menatap Su Tang dengan heran. Master Sekte Su, sudah berapa lama kau berlatih? Saya pergi saat pergantian musim semi dan musim panas, kata Su Tang. Sudah sekitar 4,5 tahun. Dentang, sumpit perak di tangan Santo Pedang Surgawi jatuh ke meja. Ia menatap Su Tang dengan tatapan kosong, tak bisa berkata apa-apa, tak mampu berkata sepatah kata pun. Faktanya, semua praktisi di dunia tahu bahwa Su Tang dari puncak Qianqi masih sangat muda dan jenius yang langka. Kemajuan kultivasinya bahkan sebanding dengan Helan Fei Qiong. Tahta Suci Pedang Surgawi juga berpikir begitu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa waktu latihan Su Tang kurang dari 5 tahun. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Hanya dalam 5 tahun, dia sudah mencapai alam suci agung. Memikirkan kembali pengalaman kultivasinya sendiri, Santo Pedang Surgawi tak percaya. Tidak heran, gumam Santo Pedang Surgawi. Tidak heran, tanya Su Tang. Pantas saja Zhou Buyi begitu cemas. Kata Santo Pedang Surgawi. Dia, mungkin tidak berani memberimu waktu untuk bernapas, kan? Su Tang berdiri di atas makam Raja Jahat, diam-diam mengamati armada yang menutupi langit dan matahari yang datang ke arahnya. Helan Yuanzheng, Ye Fuchen, Tuan Jinda, dan murid-murid Su Tang juga berdiri di sana, dan ekspresi semua orang sangat serius. Tetua Agung para penyintas duduk bersila di tepi tebing, menatap awan-awan di kejauhan dengan santai. Ini pertama kalinya ia meninggalkan puncak Qianqi sejak ia memimpin para penyintas untuk bergabung dengan Su Tang. Dua sosok muncul dari armada dan terbang menuju lokasi makam Raja Jahat. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat. Satu adalah Sue Zhengyuan, kepala keluarga Sue di Sanjing, dan yang lainnya adalah Sue Jiu. Tuan Su, lama tak berjumpa, sapa Sue Zhengyuan lembut. Ya, tatapan Su Tang tertuju pada Sue Zhengyuan, lalu ia ragu-ragu. Tuan Sue, apakah Anda benar-benar sudah memikirkannya? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sue Zhengyuan mengangguk. Dengan dunia yang sedang kacau balau, sudah sangat sulit menemukan tempat untuk berlatih meditasi. Namun, aku tidak kompeten, jadi aku khawatir aku tidak bisa membantu Master Sekte Su kali ini. Paman Jiu, bagaimana denganmu? Su Tang menatap Sue Jiu. Saya juga anggota keluarga Sue. Tentu saja saya harus mengikuti kepala keluarga, kata Sue Jiu. Tatapannya menatap Su Tang dengan tatapan yang rumit. Dahulu kala, Su Tang di hadapannya hanyalah seorang remaja yang bodoh. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah menjadi penguasa dunia kultivasi. Terutama setelah pertempuran ini, seperti apa masa depan dunia kultivasi sepenuhnya ditentukan oleh Su Tang dan Zhou Buyi. Aku khawatir He Ping belum menjelaskannya kepadamu. Su Tang berkata lembut, mudah memasuki dunia rahasia, tapi sulit keluar.
Jika Patriark Sue tidak mau masuk, mengapa tidak membawa keluargamu ke tempat lain untuk bersembunyi dulu? Belum terlambat untuk kembali setelah badai mereda. Sue Zhengyuan dan Sue Jiu bertukar pandang, lalu bertanya dengan heran, He Ping jelas tidak menjelaskannya dengan jelas terakhir kali. Kenapa ini terjadi? Platform Dewa Jahat adalah harta karun spiritual tingkat domain. Su Tang tersenyum. Meskipun platform itu telah mengakuiku sebagai tuannya, dengan kemajuanku, aku belum pernah bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kali ini Zhou Buyi datang kepadaku, dan ini juga merupakan kesempatan bagiku. Aku berencana untuk melakukan yang terbaik untuk memasang segel spiritual itu. Aku masih belum begitu mengerti, kata Sue Zhengyuan. Bukankah Patriark Sue pergi ke alam rahasia untuk melihatnya? Tanya Su Tang. Ya, Sue Zhengyuan berkata, bukankah mungkin untuk masuk dan keluar dari dunia rahasia sesuka hati? Itu dulu, kata Su Tang. Aku mungkin bukan tandingan Zhou Buyi. Hanya ketika aku sepenuhnya mengendalikan panggung Dewa Jahat, aku akan memenuhi syarat untuk melawannya. Yah, begini saja, alam rahasia itu juga dunia lain, sama seperti di sini. Jika kau belum mencapai alam Dewa Bintang, kau tidak bisa pergi, bahkan jika seseorang datang untuk membimbingmu. Selama aku memasang segel spiritual, panggung Dewa Jahat juga akan membentuk hukumnya sendiri. Bagaimana kalau kau membawa kami keluar? Sue Jiu menyela. Aku juga harus mematuhi aturan, kata Su Tang. Kalau aku coba bawa orang itu keluar, aku takut yang kubawa cuma mayat. Sue Zhengyuan terdiam cukup lama, lalu berkata perlahan, kalau begitu masuklah, tapi... Master Sekte Su, jika kamu bisa naik ke alam suci agung, bisakah kamu benar-benar keluar? Jangan khawatir, jika seseorang mencapai puncak Sage Agung, aku tidak akan mengizinkannya tinggal di alam rahasia meskipun dia menginginkannya, kata Su Tang sambil tersenyum. Dengan akumulasi pengetahuan dan pemahamannya sendiri, ia memahami bahwa aliran kekuatan spiritual dalam benih roh tingkat domain harus memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jika kekuatan spiritual yang diserap oleh para praktisi Sein Realm setiap hari tidak banyak, dan kekuatan spiritual yang diserap oleh para praktisi Sein Realm Agung jauh lebih banyak daripada Sein Realm, maka Evil Lord Platform Secret Realm dapat mendukung lebih dari 100 praktisi Sein Realm tanpa banyak dampak. Namun, itu akan sedikit berbahaya bagi para praktisi Sein Realm Agung, terutama ketika mereka menembus Star Lord Realm, kekuatan spiritual yang dikonsumsi mencapai angka astronomi. Su Tang tidak berbohong. Jika seseorang benar-benar berhasil mencapai alam suci agung, dia pasti akan mengusir orang itu. Lagi pula, Xie Juntai hanyalah benih roh tingkat domain tahap awal, yang tidak dapat dibandingkan dengan domain asli, jadi hukum yang terukir pada segel roh secara alami satu tingkat lebih rendah daripada hukum di domain asli. Ngomong-ngomong, benih roh 1000 agung tempat Helan Fei Qiong berada pada level yang sama dengan hukum panggung Dewa Jahat, jadi gurunya memintanya untuk masuk setelah ia menembus alam suci agung, agar ia bisa keluar masuk dengan bebas. Namun, Helan Fei Qiong tidak mendengarkan, sehingga ia terjebak dalam benih roh 1000 agung. Saya mengerti, kata Sue Zhengyuan perlahan. Lalu kamu masih ingin masuk? Tanya Su Tang. Sue Zhengyuan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, Tuan Su, maafkan saya karena mengatakan sesuatu yang kurang beruntung, tetapi bagaimana jika Anda kalah? Zhou Buyi akan menjadi penguasa platform Raja Jahat ini. Dia tidak bisa membuka segel spiritualku. Su Tang berkata dia harus menunggu setidaknya ribuan tahun. Hanya ketika kekuatan segel spiritualku perlahan menghilang, barulah dia punya kesempatan. Kalau begitu, ayo kita masuk. Sue Zhengyuan tersenyum tak berdaya dengan begini, setidaknya kita bisa memberi anak-anak waktu. Baiklah, Su Tang berbalik dan menatap Ye Fuchen, bawa Patriark Sue masuk. Tuan Sue, ikuti saya. Kata Ye Fuchen. Sue Zhengyuan melangkah beberapa langkah lalu tiba-tiba berhenti. Ia berbalik dan diam-diam melirik ke kejauhan. Sue Zhengyuan mengucapkan selamat tinggal. Ia tidak tahu apakah ia akan punya kesempatan untuk keluar lagi. Mungkin, ini akan menjadi terakhir kalinya ia bertemu dengannya. Paman Jiu, bagaimana denganmu? Tanya Su Tang. Tentu saja aku akan masuk. Sue Jiu tampak sedikit bingung. Aku hanya tidak tahu, apakah aku masih bisa melihat nona muda itu. Aku pasti akan melihatnya, kata Su Tang. Mengapa? Sue Jiu tercengang. Paman Jiu, kau tak bisa meninggalkan alam rahasia kecuali kau mencapai alam suci agung, tapi aku tidak bilang tak ada cara untuk memasuki alam suci agung. Su Tang berkata, aku percaya padanya. Mungkin dia akan datang beberapa hari lagi. Dengan kata lain, kau tidak percaya padaku? Tanya Sue Jiu. Paman Jiu, bukan itu maksudku. Su Tang tersenyum pahit. Pada saat ini, anggota keluarga Sue melompat dari dek dan terbang menuju makam Raja Jahat, sementara orang-orang biasa berjalan ke peti mati terbang. He Ping, kata Su Tang. Tuan,
Aku di sini, kata He Ping cepat-cepat. Katakan pada Ye Fuchen untuk berhati-hati dan bersiap untuk penyelamatan. Ada banyak orang biasa di sini, jadi usahakan untuk menghindari korban jiwa, kata Su Tang. Aku mengerti. He Ping berbalik dan bergegas menuju pintu masuk gua. Tak hanya keluarga Sue dari Sangjing yang datang, keluarga Sue dari kota Jingtou juga membawa seluruh klan mereka. Butuh lebih dari 2 jam bagi mereka semua untuk memasuki gua, dan makam Raja Jahat tiba-tiba menjadi sunyi. Xiao He, bagaimana denganmu? Kata Su Tang, sudah lama sekali, seharusnya kau sudah menemukan jawabannya, kan? Aku sedang memikirkan hal lain. Helan Yuanzheng tersenyum. Itu hanya alam suci agung. Apa sulitnya bagiku? Sekelompok orang lain datang dari haluan kapal, Ji Hao Hao berjalan di depan, dan Ding Yixing dan yang lainnya mengikuti di belakang. Halo, Tuan, kata Ji Hao Hao sambil tersenyum. Ji Tua, kau harus mengubah kariermu setelah memasuki dunia rahasia Xie Juntai. Su Tang berkata kau telah mengelola armada hampir sepanjang hidupmu, dan sekarang kau harus meninggalkannya seperti ini. Bukankah agak sulit untuk ditanggung? Apa yang perlu disesali? Itu hanya awan yang berlalu. Ji Hao Hao melambaikan tangannya dengan bangga. Mengabdikan diri pada kultivasi adalah jalan yang benar. Aku tak tahu betapa banyak usaha yang telah kubuang di masa lalu karena keserakahanku akan pemandangan di laut. Memutus hubungan dengannya untuk selamanya adalah hal yang baik. Tuan, Ding Yixing membungkuk kepada Su Tang. Orang-orang di kota bulan gelap itu sungguh tidak tahu berterima kasih. Sekeras apapun aku membujuk mereka, sia-sia. Mereka bilang urat spiritual puncak Yanqi sudah cukup untuk menghidupi mereka. Mereka juga bilang tidak bisa meninggalkan kampung halaman mereka dan tidak mau datang. Tanpamu, dari mana datangnya urat spiritual itu? Mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Jangan paksa mereka, Su Tang tersenyum. Berapa orang yang tersisa? Hanya 30% orang yang bersedia pergi, kata Ji Hao Hao. Pak, saya akan segera kembali menjemput mereka. Baiklah, cepat pergi dan segera kembali, kata Su Tang. Saya mengerti, kata Ji Hao Hao. Mata Su Tang tertuju pada kotak-kotak yang dibawa para pengikutnya. Kotak-kotak itu memiliki gaya yang serupa dan tampaknya dibeli dalam jumlah yang sama. Kotak-kotak itu sangat berat, dan masih terasa sangat berat bagi 4 orang untuk mengangkat satu kotak. Apa isinya? Tanya Su Tang. Haha, semua itu pusaka Old Ding, kata Ji Hao Hao sambil tersenyum. Aku sudah bilang padanya kalau benda-benda ini tidak berguna, tapi dia tetap tidak percaya. Hanya saja, aku tidak sanggup melakukan itu. Ding Yixing tersipu. Baiklah, Lao Ding, kalian masuk saja, kata Su Tang. Sekelompok orang masuk ke dalam gua dan menghilang di pintu masuk. Saat senja, Helan Yuanzheng dan yang lainnya juga masuk. Di makam besar Raja Jahat itu, hanya tersisa 2 orang Su Tang dan tetua agung dari klan yang masih hidup. Penatua Agung, apa yang kau pikirkan? Su Tang perlahan berjalan ke sisi Penatua Agung dari klan Survivor. Apakah kau sedang menghitung keberuntunganku? Keberuntunganmu bukan sesuatu yang bisa kuhitung. Tetua Agung dari klan yang masih hidup itu tersenyum tipis. Bagaimana dengan dia? Tanya Su Tang. Dia, mungkin tidak mau datang. Tetua Agung klan Survivor tahu siapa yang dimaksud Su Tang. Ia ragu sejenak dan berkata, aku merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Tanya Su Tang. Ketika saya menyebut nama Zhou Buyi kepadanya, dia tetap diam seperti sebelumnya, tetapi saya bisa melihat ketakutan di hatinya. Terkejut, Su Tang merenung sejenak. Dia seharusnya mendengar tentang kejadian Zhou Buyi. Lebih dari itu, tetua agung dari klan yang masih hidup menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah menggunakan ramalan dewa untuk menghitung takdirnya berkali-kali, tapi, takdirnya terlalu aneh. Hasilnya selalu berbeda. Dalam ingatanku, hanya ada satu tipe orang yang tidak bisa kuhitung. Orang seperti apa? Tanya Su Tang. Seseorang yang benar-benar pernah mati. Tetua agung dari klan yang masih hidup berkata, begitu kau mati, takdirmu hancur. Sebenarnya, kau juga pernah mati. Lalu bagaimana kau bisa menghitung keberuntunganku? Kata Su Tang. Aku tidak sedang menghitung untukmu, tapi untuk diriku sendiri, desah tetua agung para penyintas. Nasibku memang sudah suram, tapi saat melihatmu, aku tiba-tiba menyadari bahwa takdirku telah berubah. Dia orang yang pernah mati. Ini mengingatkanku pada aula kelahiran kembali. Su Tang mengerutkan kening. Ketika aku datang ke sini, aku mengucapkan selamat tinggal padanya. Tetua agung dari klan yang masih hidup berkata, tahukah kau apa yang kulihat? Dia menangis, menangis tanpa henti. Apa yang membuatnya begitu sedih? Tanya Su Tang bingung. Mungkin, ketika Zhou Buyi tiba, misteri itu akan terungkap secara alami, kata tetua agung dari klan yang masih hidup. Ada sebuah pulau terpencil di lautan luas. Tak ada tanah di sini. Pulau ini seluruhnya terbuat dari terumbu karang,
dan bebatuannya ditutupi lapisan pasir putih halus. Yang aneh adalah sebuah pohon menjulang tinggi telah tumbuh di pulau itu, dengan akar yang tak terhitung jumlahnya menjalar ke segala arah, hampir menutupi seluruh pulau. Di bawah pepohonan yang menjulang tinggi, beberapa sosok duduk. Mereka semua tampak pucat, lesu, dan kurus, seolah-olah embusan angin dapat menerbangkan mereka. Jiang Hukuan berdiri di tepi pulau terpencil, menatap ke kejauhan. Tiba-tiba, terdengar batuk di belakangnya, dan seorang lelaki tua berdiri dengan gemetar. Jiang Hukuan menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berjalan 2 langkah, menopang lelaki tua itu, dan berbisik, "Guru." Kuan pria tua itu membuka matanya yang sayu, menatap Jiang Hukuan, dan berkata dengan susah payah di mana tempat ini. "Ini Laut Cina Selatan," kata Jiang Hukuan. "Sudah berapa lama saya bermeditasi?" Tanya lelaki tua itu lagi. "Setengah bulan," kata Jiang Hukuan. "Jadi, sudah berapa lama sejak aku mengasingkan diri?" Tanya lelaki tua itu. Jiang Hukuan mendesah dalam-dalam 370 tahun telah berlalu. "Kau bilang," mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar, "apa yang kau katakan?" "Guru, sudah hampir 400 tahun. Jiang Hukuan tersenyum pahit. 400 tahun, pantas saja. Pria tua itu mendesah panjang, pantas saja tubuhku begitu lemah. Aku hampir tak bisa bernapas. Sepertinya, kita salah. Guru, menurut Anda apa yang salah? Tanya Jiang Hukuan. Kami menggunakan cara sejati untuk layu dan berkembang untuk memalsukan kematian kami sendiri, menunggu dengan sabar Raja Ibel muncul kembali. Tapi, kata lelaki tua itu, perlahan menggelengkan kepalanya. Tubuh kami telah hancur. Jika Raja Ibel benar-benar kembali, apa gunanya kami? Kami hanyalah beberapa orang tua yang sekarat. Memang sudah lama, kata Jiang Hukuan. 400 tahun, 400 tahun, 400 tahun, desah lelaki tua itu, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak, Kuan bagaimana mungkin kau menundanya sampai hari ini? Guru berarti, dengan kemajuanmu, kau hanya bisa bertahan paling lama 200 tahun. Jika kau tidak menggunakan solusi sejati, yaitu layu dan berkembang, untuk memasuki keadaan mati suri, kau pasti sudah berubah menjadi segenggam tanah kuning sejak lama, kata lelaki tua itu. Guru, saya belum pernah menemukan murid yang memiliki visi, pemahaman, dan bakat untuk memikul tanggung jawab ini. Jiang Hukuan berkata dengan lembut, saya sebenarnya enggan menerima ini, tetapi saya sudah putus asa. Akhirnya, saya tiba-tiba menyadari harapan hidup dari formula spiritual Kurong Zenjie. Setelah 20 tahun mengasingkan diri, saya akhirnya menciptakan formula spiritual lain. Rahasia spiritual apa? Tanya orang tua itu. Murid menyebutnya penjelasan sejati tentang reinkarnasi, kata Jiang Hukuan. Arti reinkarnasi yang sebenarnya. Reinkarnasi, gumam lelaki tua itu, lalu menatap Jiang Hukuan dalam-dalam seperti dugaanku. Saat pertama kali kau melangkah ke Laut Hijau, sekilas aku melihat bahwa kau adalah seorang yang sangat berbakat. Seperti dugaanku. Guru, Anda terlalu baik. Jiang Hukuan berkata, saya hanya bisa duduk bermeditasi dan berlatih, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk menghakimi orang. Kemudian, saya menerima beberapa murid secara berturut-turut, tetapi hasilnya. Pada akhirnya, Jiang Hukuan menunjukkan ekspresi getir. Hehehe, terkadang kamu terlalu berhati lembut. Sebenarnya, pria tua itu tiba-tiba berhenti dan menatap langit. Bukan, energi spiritual antara langit dan bumi. Tuan, segelnya telah rusak, kata Jiang Hukuan. Apa? Pria tua itu ketakutan. Siapa yang berani melakukan pengkhianatan seperti itu? Itu adalah pria bernama Helan Kongxiang, kata Jiang Hukuan. Helan Kongxiang, seseorang dari keluarga Helan. Pria tua itu tertegun sejenak, lalu menghentakkan kakinya dan berkata, sudah kubilang, leluhur keluarga Helan adalah budak pelarian dari klan Ibel. Sanhai Jue yang mereka praktikkan bahkan lebih jahat lagi. Mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. Mereka bukan ras kita, jadi hati mereka pasti berbeda. Lebih baik kita melenyapkan mereka sesegera mungkin. Sayangnya, tidak ada yang mau mendengarkanku. Helan Kongxiang adalah seorang jenius yang langka, jauh lebih unggul daripada murid-muridku. Jiang Hukuan berkata, dia menembus alam suci pada usia 20 tahun, menjadi bijak agung pada usia 30 tahun, dan kemudian memasuki surga melampaui surga. Lelaki tua itu mendengus dingin, dengan niat membasmi terpancar di matanya. Helan Kongxiang memiliki seorang putra dan seorang putri. Putranya bernama Helan Yuanzheng, dan putrinya bernama Helan Feiqiong. Jiang Hukuan berkata, saya tidak tahu banyak tentang Helan Yuanzheng, tetapi bakat Helan Feiqiong melampaui ayahnya. Ia memasuki alam suci pada usia 16 tahun, dan kekuatannya begitu besar sehingga 6 orang suci lainnya tidak berani menantangnya dan mengasingkan diri, sehingga secara efektif menyerahkan seluruh gunung Pengshan kepadanya. 6 tahta suci.
Peng Shan seharusnya punya 7 tahta suci, kan? Tanya lelaki tua itu dengan curiga, mungkinkah salah satu garis keturunannya telah punah? Ya, Jiang Hukuan mengangguk dan berkata, Helan Kongxiang membasmi Feng Ying dan merebut tahtanya. Berani sekali, kata lelaki tua itu. Peng Shan semakin putus asa. Apa mereka akan membiarkan Helan Kongxiang bertindak gegabah? Aku tahu tentang kejadian itu, kata Jiang Hukuan. Sebenarnya, orang suci bayangan angin sudah keterlaluan, melukai istri pertama Helan Kongxiang. Wajar saja jika Helan Kongxiang ingin membalaskan dendam istrinya. Jangan lupa, di atas segalanya, ada keadilan, kata orang tua itu. Guru, saya telah memperoleh banyak wawasan selama beberapa ratus tahun terakhir. Jiang Hukuan berkata, apapun jenis kebenarannya, jika itu memaksa orang untuk mengabaikan ikatan keluarga, itu adalah kebenaran palsu. Lagi pula, balas dendam darah juga merupakan jenis kebenaran. Kau, pria tua itu sedikit marah dan memelototi Jiang Hukuan. Tepat saat ia hendak memarahinya, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kuan Er, kau telah menembus penghalang terakhir. Dengan kembalinya Kaisar Liu Jiang, kemajuanku melesat bagai sungai, dan aku secara alami telah menembus ambang batas. Jiang Hukuan berkata, namun, aku tidak bisa pergi sekarang, dan aku tidak berani pergi. Pria tua itu tersentak dan menatap Jiang Hukuan dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Lalu ia berbisik, Kuan Er, kenapa kau membangunkan kami kali ini? Tuan, aku tak mampu lagi mempertahankan Laut Hijau, kata Jiang Hukuan. Apa, kau sudah mencapai alam Star Lord, tapi kau tak bisa, bahkan tak bisa mempertahankan Laut Hijau. Teriak lelaki tua itu tak percaya. Siapa gerangan yang memaksamu ke dalam keadaan tercela ini? Orang itu, Tuan, Anda mengenalinya, kata Jiang Hukuan lembut, itu Zhou Bui. Mustahil Zhou Bui sudah meninggal. Teriak lelaki tua itu, aku sendiri yang mengirimnya pergi. Dia belum mati, kata Jiang Hukuan. Dia telah kembali, membawa serta ribuan tahun kebencian yang telah terkumpul. Mustahil, mustahil. Orang tua itu tampak sedikit putus asa dan bergumam. Murid ini awalnya ingin mengaktifkan abu ilahi, Jiang Hukuan menambahkan, namun, seorang master takdir baru tiba-tiba muncul di dunia, sehingga murid ini akhirnya berubah pikiran. Tuan kehidupan lain, lelaki tua itu baru saja terbangun ketika mendengar berita mengejutkan satu demi satu. Ia hampir tak sanggup menahannya dan wajahnya menjadi sangat pucat. Di sebelah timur Laut Hijau, lebih dari 1000 mil jauhnya, terdapat padang rumput yang luas. Inilah dataran cahaya bulan, yang dinamai berdasarkan rumput cahaya bulan berwarna putih keperakan yang tumbuh di padang rumput tersebut. Pada saat ini, dua kelompok orang berkumpul di tepi Moonlight Plain, dengan penghalang yang jelas di antara mereka dan rasa konfrontasi. Semua kultivator di dunia manusia berkumpul di sini. Hampir semua keluarga besar di dunia kultivasi hadir, kecuali keluarga Sue di Sangjing dan keluarga Li yang terpencil. Tuanku ingin menyatukan 3 kerajaan dan memulihkan perdamaian. Nan San Fei, kepala keluarga Nan, bergumam, sepertinya tidak semudah itu. Ya, Su Suai, kepala keluarga Su, mengangguk. Ia dan Nan San Fei memang musuh bebuyutan, tetapi kali ini ia jarang setuju dengan kata-kata Nan San Fei. Monster-monster itu tidak datang untuk berbicara dengan kita akhir-akhir ini, kan? Hehehe, Xiao Qianlong, kepala keluarga Xiao, berkata dengan tenang, mereka tidak datang, dan kami juga tidak pergi. Setelah mengatakan itu, tatapan Xiao Qianlong jatuh pada seorang kultivator di seberangnya. Niat membasmi terpancar di matanya. Kultivator itu menyadarinya dan mencibir dengan nada menghina. Ngomong-ngomong, Saudara Qianlong memang bekerja keras, kata Nan San Fei sambil tersenyum, kau sudah mengeluarkan hampir semua ksatria kuda besi, kan? Kalau keluarga Xiaomu diserang sekarang, kau akan mendapat masalah. Serangan diam-diam terhadap keluarga Xiaoku. Xiao Qianlong merasakan niat jahat Nan San Fei dan mengerutkan kening. Siapa yang berani menggagalkan rencanamu? Kalau ada yang berani, kau harus memberiku penjelasan tanpa perlu aku bicara. Melihat Xiao Qianlong membawa Zhou Bui keluar, Nan San Fei tidak tahu harus berkata apa. Ia berhenti sejenak dan berbalik untuk mengalihkan pandangannya. Sebenarnya, Nan San Fei dan Dewa Ibel Agung Si Kongchuo dari altar Dewa Ibel adalah teman dekat, dan Su Tang adalah murid Si Kongchuo. Jauh di lubuk hatinya, ia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam kekacauan seperti ini, tetapi ia tidak berani untuk tidak datang. Saat itu, dunia sedang kacau balau, dan para kultivator hebat di alam suci agung bermunculan silih berganti, tetapi ia tetap bertahan di alam suci. Meskipun formasi tombak keluarga Nan sangat kuat, mereka sudah kesulitan menghadapi monster besar. Hal ini sungguh membuat Zhou Bui sangat marah. Terlepas dari itu semua, 7 monster besar di sekitar Zhou Bui sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Nan berkeping-keping. Terlebih lagi, Zhou Bui jelas telah mencapai ranah Star Lord.
Bagaimana mungkin dia berani bersaing dengan Star-Lord dengan ranah Sein-nya yang kecil? Bukankah para prajurit tombak keluarga Nan juga ada di sini? Tanya Xiao Qianlong, saudara Nan, mengapa kau hanya melihat ksatria kuda besi dari keluarga Xiaoku? Nan Sanfei melengkungkan bibirnya dan berpikir dalam hati, dia membawa orang-orang bersenjatanya ke Moonlight Plain hanya untuk menunjukkan dukungannya, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Nan Sanfei tentu saja tidak akan menunjukkan sikap alternatifnya. Melihat Xiao Qianlong bekerja begitu keras, ia merasa jijik. Meskipun ia tidak berani mengatakannya dengan lantang, tidak ada salahnya melontarkan sindiran. Merasakan kemarahan di antara kedua kepala keluarga, suasana di sini menjadi sunyi. Su Suai menggelengkan kepalanya. Belum lagi sikap tidak pernah berinteraksi antara para kultivator di dunia manusia dan para kultivator alien di dunia ibel, bahkan di antara para kultivator di dunia manusia pun, terdapat banyak kontradiksi. Mungkinkah perdamaian dunia yang selalu dibicarakan Zhou Buyi tercapai? Setelah beberapa saat, Xiao Qianlong merasa sedikit bosan. Tatapannya kembali tertuju pada kultivator di seberangnya, lalu ia berkata sambil tersenyum, aku penasaran kenapa dia terasa begitu familiar. Ternyata dia adalah leluhur buta yang terkenal itu. Apa aku mengenalmu? Jangan coba-coba mendekatiku, gerutu kultivator di seberang. Apa? Xiao Qianlong tercengang. Ia tak menyangka pihak lain akan bersikap sekasar itu. Dari segi senioritas, ia adalah paman terdekat pihak lain. Dari segi kekuatan, ia berada di alam suci dan kepala keluarga Xiao, sementara pihak lain hanyalah seorang yang mulia agung. Sesaat kemudian, Xiao Qianlong murka dan berteriak, beraninya kau bersikap sekasar itu. Bagaimana mungkin aku bersikap kasar? Balas sang kultivator tajam, aku hanya menyuruhmu menjauh dariku. Bagaimana mungkin itu bisa dianggap kasar? Ini pasti Xiao Sun yang kejam, kan? Nan Sanfei tiba-tiba bertanya. Salam, Tuan Nan. Xiao Sun membungkuk hormat kepada Nan Sanfei. Ini, tidak perlu formalitas seperti itu. Nan Sanfei berkata cepat, meskipun aku sedikit lebih tua, saudara Xiao adalah penguasa bulan di aula kelahiran kembali, dan aku hanyalah seorang junior. Jika saudara Xiao tidak keberatan, kita bisa berteman sebagai rekan. Terima kasih, Guru Nan, atas kebaikanmu. Sikap Xiao Sun masih sangat hormat. Wajah Xiao Qianlong memucat. Ia adalah paman Xiao Sun, tetapi Xiao Sun memperlakukannya dengan hina dan kasar. Di sisi lain, ia memperlakukan Nan Sanfei dengan penuh hormat. Ini seperti tamparan di wajah. Xiao Sun, apa kau tidak takut aku akan memberimu pelajaran atas nama orang dewasa? Teriak Xiao Qianlong dengan suara berat, dan napasnya perlahan terhembus. Ia tidak ingin membuat masalah, tetapi sekarang ia tidak punya pilihan. Jika ia bisa menahan apa yang terjadi hari ini, ia pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Aku punya Tuan Yue di atasku, dan Tuan tertinggi, bahkan aula utama. Xiao Sun menolak untuk menyerah. Kau pikir kau siapa? Bisakah kau memberiku pelajaran atas nama aula utama? Xiao Qianlong, kebencian karena membasmi ayahku tak terdamaikan. Aku tidak berani merusak urusan penting aula utama, jadi aku hanya membalasmu. Kalau tidak, hehe. Ini bukan karakter Xiao Sun. Dia biasanya sangat sedikit bicara, tetapi ketika melihat Xiao Qianlong, dia tidak bisa mengendalikan diri. Selain itu, Xiao Qianlong lah yang berinisiatif untuk mencari masalah dengannya, dan dia tidak bisa melawannya hanya dengan kata-kata. Apalagi yang bisa kita lakukan? Xiao Qianlong benar-benar marah saat ini. Xiao Sun, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan sosok Su Qingbo tampak menonjol di antara kerumunan. Kemudian ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xiao Sun, lalu mengedipkan mata. Kemudian ia menoleh ke Nan Sanfei, Xiao Qianlong, dan para kepala keluarga lainnya, lalu membungkuk kepada mereka para senior yang terhormat. Xiao Sun baru beberapa bulan yang lalu masuk ke aula kelahiran kembali, dan ia kurang memahami aturan aula kelahiran kembali. Terlebih lagi, ia dulu pemarah. Saya harap kalian tidak keberatan. Saya mohon maaf kepada kalian semua. Setelah berbicara, Su Qingbo membungkukkan badannya dalam-dalam. Su Qingbo maju untuk meminta maaf atas nama Xiao Sun, dan Xiao Qianlong setidaknya punya jalan keluar. Ia mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya. Nan Sanfei, Su Suai dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka, tetapi ekspresi Su Qingbo tampak samar, seolah-olah dia tidak berani menatap seniornya, dan dia terus menundukkan kepalanya. Keluarga Su sungguh diberkati memiliki putra seperti dia, kata Nan Sanfei. Aku tidak berani, aku tidak berani. Su Qingbo tersenyum kecut. Ia lalu melirik Su Suai dengan cepat dan berkata, para senior, harap bersabar. Aula utama akan segera dibuka. Aku akan pergi menyambutnya. Jika ada instruksi, aku bisa menyampaikannya ke aula utama. Tidak perlu, kata Su Suai dengan tenang, kalau ada apa-apa, kami akan memberitahu orang dewasa. Tidak perlu merepotkanmu. Kalau begitu,
Aku permisi dulu, kata Su Qingbo, lalu berbalik dan bergegas menuju kedalaman dataran cahaya bulan. Su Sui menatap punggung Su Qingbo dengan tenang, matanya berkedip-kedip. Nan Sanfei berani memprovokasi Xiao Qianlong, tetapi ia dipenuhi kekhawatiran tentang keluarga Su, karena Su Qingbo adalah tuan muda aula kelahiran kembali dan satu-satunya murid langsung Zhou Buyi. Zhou Buyi telah mencapai ranah penguasa bintang dan cepat atau lambat akan melangkah ke langit berbintang. Maka penguasa tiga alam adalah Su Qingbo. Jika Su Qingbo tidak bahagia hari ini, keluarga Nan mungkin akan menghadapi beberapa kesulitan di masa depan. Nan Sanfei menatap seorang kultivator yang tetap diam sepanjang waktu. Kultivator itu berpakaian berbeda dari yang lain. Sementara yang lain mengenakan jubah panjang atau pendek, kultivator itu mengenakan baju zirah dan memiliki dua pedang pendek berbentuk bulan sabit yang tergantung di belakang bahu kiri dan kanannya. Tuan Fei, Tuan Zuo, Anda selalu rendah hati. Mengapa Anda ikut bersenang-senang kali ini? Tanya Nan Sanfei sambil tersenyum. Ini juga hal yang paling menyebalkan tentang Nan Sanfei. Ketika ia sedang tidak enak badan, ia harus membuat orang-orang di sekitarnya ikut merasa tidak enak badan, agar suasana hatinya membaik. Tuanku, Anda mengajari saya teknik pengerasan baju zirah keluarga Fei, jadi tentu saja saya harus melakukan sesuatu. Jawab kultivator berbaju zirah itu dengan tenang. Tuan Zuo, bagaimana denganmu? Nan Sanfei menatap Zuo Anyun lagi. Aku bosan. Zuo Anyun tersenyum dan berkata, Tuan Nan, kurasa Tuan bahkan lebih bosan daripada aku. Pada saat ini, jauh di dalam dataran cahaya bulan, Zhou Buyi perlahan berdiri, lalu menghembuskan napas ringan, lalu dia mengulurkan ujung jarinya dan perlahan membelai sabuk giok seputih salju. Tuan, Anda tampak sedikit sedih, kata pria kuat yang tak terpisahkan dari Zhou Buyi dengan lembut. Kau, orang kasar, juga merasa sedih. Zhou Buyi tertawa, lalu mengangguk ya, aku memang sedikit gembira. Guru, apa yang Anda ingat? Tanya lelaki kuat itu dengan rasa ingin tahu. Di sini, saya menyaksikan pertempuran yang brutal dan menentukan, ujar Zhou Buyi santai. Banyak kultivator melindungi saya, tetapi lebih banyak lagi kultivator yang mengepung kami dari sisi sini, sisi sana, dan sisi sana. Mereka jauh lebih kuat dari kami. Kami hanya maju 1000 meter sepanjang malam itu, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Kenapa aku tidak tahu? Kata pria kuat itu. Saat itu, aku belum bertemu denganmu, bisik Zhou Buyi. Mereka, semua mempertaruhkan nyawa, berharap aku bisa selamat, berharap aku bisa berjalan dengan aman ke lautan hijau. Kehidupan yang hidup terus-menerus berubah menjadi abu. Aku seperti vas porselen yang rapuh, dioper-operkan oleh mereka. Setiap kali aku menyentuh seseorang, aku tahu inilah terakhir kalinya aku bisa merasakan kehangatan mereka, kebaikan mereka kepadaku. Detik berikutnya, mereka akan runtuh dan takkan pernah bangun lagi. Kau tak bisa mengerti rasa sakit seperti itu, lanjut Zhou Buyi. Aku selalu menatap wajah mereka dengan saksama karena ingin mengingat mereka selamanya. Tapi mereka pikir aku takut dan mencoba menghiburku, hehe. Malam itu, entah berapa kali aku berpamitan, tapi, mereka tidak tahu. Zhou Buyi melanjutkan perlahan, sejak saat itulah aku mulai belajar membenci. Guru, mengapa mereka ingin menyakitimu? Tanya orang kuat itu. Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Zhou Buyi menggelengkan kepalanya tapi mereka akan membayar harganya. Saat ini, Xie Juntai telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya yang menjulang dan terbenam di awan telah lenyap tanpa jejak. Di luar makam Xie Jun, hanya tersisa 108 puncak utama. Wajah Sutang tampak sangat pucat. Sebenarnya, platform Dewa Jahat awalnya adalah harta spiritual tingkat domain. Semua fungsinya telah disempurnakan oleh pemilik sebelumnya, Dewa Jahat kuno. Sutang baru saja memulainya kembali. Dengan kemajuannya, ia hampir tidak mampu menangani tugas yang tampaknya mudah ini. Tetua agung dari klan yang masih hidup itu melayang tanpa suara di kejauhan. Meskipun ia tahu arti benih roh tingkat domain, semua yang baru saja disaksikannya benar-benar mengubah kognisinya. Panggung Dewa Jahat, yang membentang ratusan mil, telah menjadi begitu kecil dalam setengah hari sehingga ia tak dapat mempercayai matanya. 108 peti mati terbang melayang dengan tenang di udara. Si kecil duduk di atas belalang perak mutan, menikmati buah dan menyaksikan keseruannya. Tuan, jika Anda merasa lelah, sebaiknya Anda beristirahat, kata tetua agung dari klan yang masih hidup dengan suara santai. Sutang menggelengkan kepalanya. Detik berikutnya, ia menarik napas panjang. Sesosok muncul dari belakangnya dan membesar dengan cepat. Seni kehidupan abadi yang mengambang terdiri dari 3 bab langit, bumi, dan manusia. Bab manusia adalah fondasi tingkat pemula, bab bumi adalah metode untuk mengendalikan panggung penguasa jahat, dan bab langit mencatat beberapa teknik spiritual yang sangat ganas. Jika seni kehidupan abadi yang mengambang digunakan secara ekstrim,
Tidak akan ada rumput yang tumbuh dimanapun ia lewat, dan semua kekuatan spiritual akan tersedot. Su Tang telah menyelesaikan bab bumi, tetapi karena penguasa jahat kuno telah berulang kali menginstruksikannya untuk tidak menerobos ke alam penguasa bintang, ia tidak boleh mencobanya dengan mudah. Kekuatan spiritual yang dikonsumsi untuk mengaktifkan platform penguasa jahat sangat mencengangkan, dan jika ia tidak memiliki kekuatan tersebut, itu akan menyebabkan serangan balik dari platform penguasa jahat. Oleh karena itu, Su Tang telah menunggu hari ini, dan dia telah membuat persiapan mental yang sesuai, tetapi tanpa diduga, dia masih sangat meremehkan tingkat kehilangan kekuatan spiritual. Dia sudah menyelesaikan setengahnya dan tidak ada alasan untuk menyerah di tengah jalan. Dia hanya bisa memperlambat prosesnya. Untungnya, masih ada 108 peti mati terbang. Dia bisa menghilangkan pikiran ilahi kuno dari peti mati terbang itu kapan saja. Meskipun ini akan menyebabkan kerusakan yang tak tergantikan pada peti mati terbang, dia tidak bisa terlalu mempedulikannya. Su Tang mengeluarkan teriakan rendah, dan peti mati terbang yang tak bergerak itu tiba-tiba terbang menjauh bagaikan bunga-bunga yang berserakan, dan setiap peti mati terbang mendarat di puncak utama. 3 hari penuh berlalu, dan Su Tang terus-menerus merangsang urat spiritualnya. Dari 108 puncak utama, hanya 36 yang tersisa. 7 hari kemudian, semua puncak utama menyatu dengan makam Raja Jahat. 10 hari tanpa tidur telah menguras habis pikiran Su Tang. Ia jatuh di rerumputan makam Raja Jahat dan tertidur. Hanya dalam beberapa detik, ia pun terlelap. Belalang perak mutan itu melebarkan elitranya dan mendarat dengan lembut di samping Su Tang. Si kecil terbang mendekat dengan hati-hati, menatap wajah Su Tang dengan saksama, dan berkata dengan cemas, "Ibu sangat lelah." Makam penguasa jahat perlahan-lahan menggeliat, dan perlahan-lahan berubah menjadi puncak segitiga terbalik. Di puncaknya terdapat padang rumput, dengan radius sekitar 10 mil. Gunung di bawahnya semakin menyempit, mengembun menjadi kerucut. Awan yang telah mengelilingi platform Dewa Jahat sepanjang tahun menyebar ke sisi ini, dan akhirnya meresap ke dalam gunung sedikit demi sedikit, berubah menjadi pola misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tetua Agung dari klan yang selamat mendesah. Ia mengamati tebing baru itu cukup lama, lalu perlahan mendarat di tepi tebing. Su Tang tidur seharian. Ketika ia membuka matanya lagi, ia merasa segar. Seni kehidupan abadi memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Terlebih lagi, ia tidur di panggung Dewa Jahat. Seberat apapun kehilangan kekuatan spiritualnya, itu bukan masalah baginya. Su Tang berdiri dan melangkah perlahan di atas rumput. Ketika ia sampai di suatu tempat, ia tiba-tiba berkata, "Ini dia." Begitu ia selesai berbicara, sebuah meja setinggi lebih dari 2 meter muncul tiba-tiba di hadapannya. Di atas meja itu terdapat sebuah benda berbentuk tabung bambu, dengan 3 tata cara langit, bumi, dan manusia. Namun, meja itu nyata, sementara 3 tatanan langit, bumi, dan manusia hanyalah ilusi. Tak seorang pun kecuali Su Tang yang dapat menyentuhnya. Kemudian, Su Tang berbalik dan berjalan menuju tetua agung dari klan yang masih hidup, berdiri di tepi tebing, dan memandangi kapal-kapal terbengkalai yang tak terhitung jumlahnya di bawah. "Apakah ini padang rumputmu?" Tiba-tiba tetua agung dari suku yang masih hidup itu berkata, "Baru hari ini aku mengerti apa sebenarnya Star-Lord itu. Ternyata kita tak lebih dari domba-domba yang ditawan oleh para Star-Lord. Siapa yang dapat membayangkan bahwa ada ribuan praktisi tersembunyi di puncak kecil dengan radius beberapa mil ini? Aku tidak memaksa mereka," kata Su Tang lembut, "lagi pula, ini situasi yang saling menguntungkan. Aku memberi mereka ruang dan waktu untuk berkembang dengan aman, dan mereka memberiku sedikit kompensasi. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang tidak ku mengerti," kata tetua agung dari klan yang masih hidup. "Tanya saja." Su Tang tersenyum. Alam rahasia Xie Juntai telah dipupuk selama lebih dari 10.000 tahun hingga memiliki energi spiritual yang begitu kaya. Tetua agung dari klan yang masih hidup berkata, "Mengapa kita harus membiarkan mereka masuk? Para praktisi menyerap energi spiritual selama latihan mereka. Apa kau tidak khawatir kekuatan Xie Juntai akan semakin melemah?" "Aku tidak memahaminya sebelumnya," kata Su Tang. "Aku telah melihat berbagai macam roh tingkat domain di alam rahasia, dan aku bertanya-tanya mengapa semua penguasa bintang bertindak seperti ini. Baru setelah aku bertemu Gagak Cinta, aku mengerti kuncinya." "Oh, lalu kenapa begitu?" tanya tetua agung dari klan yang masih hidup. "Tetua agung, jika kau menghentikan latihanmu, kau akan jadi apa dalam setahun?" tanya Su Tang balik. "Setahun." Tetua agung dari klan yang masih hidup berpikir sejenak. "Pembuluh darah spiritualku akan agak layu, terutama kesadaran ilahiku. Aku tak bisa lagi memusatkannya. Aku perlu mengasingkan diri setidaknya 10 hari sebelum pulih, tetapi mungkin belum sepenuhnya pulih. Kau baru saja mengatakan teras Xie Jun adalah padang rumputku. Aku tidak membantahnya karena, memang ada kemiripan." Su Tang berkata perlahan, "Ketika kultivasi para penguasa bintang semakin kuat,
yang mereka butuhkan adalah kesadaran ilahi yang tersebar. Dengan kata lain, mereka perlu makan susu sapi dan domba, dan tidak perlu makan daging. Jika para penguasa bintang terluka, itu akan menjadi tragis. Perubahan besar akan terjadi di alam rahasia. Para penguasa bintang akan membutuhkan banyak energi untuk memulihkan fundamental mereka, yang berarti mereka harus mulai makan daging. Sang tetua agung dari klan yang masih hidup terharu dan mengerutkan kening sambil berpikir. Kalau aku tidak salah, sebelum kematian penguasa jahat kuno, sebuah bencana dahsyat pasti telah meletus di alam rahasia teras penguasa jahat. Su Tang berkata, semua kultivator tewas dalam bencana itu. Maksudmu, ada kultivator di alam rahasia? Tetua agung dari klan yang masih hidup membelalakkan matanya. Tentu saja ada, kata Su Tang, kalau tidak, siapa yang akan mengubah energi spiritual menjadi kesadaran ilahi? Tetua agung dari klan yang selamat itu terdiam. Meskipun ia menduga bahwa apa yang disebut spesies roh tingkat domain kemungkinan besar adalah padang rumput para dewa bintang, kebenaran yang diungkapkan Su Tang lebih kejam dan lugas daripada yang ia bayangkan, membuatnya kehilangan kata-kata. Tentu saja, merampok harta spiritual Star Lord lain juga merupakan cara untuk meningkatkan diri. Su Tang tersenyum. Namun, cara itu terlalu banyak ketidakpastian. Kau mungkin saja yang dirampok atau dibasmi. Star Lord sudah punya banyak nyawa, jadi kenapa harus mengambil risiko? Bukankah lebih baik mengatur segalanya secara perlahan? Setelah mengatakan itu, Su Tang membungkuk, mengambil sebuah batu, dan menghancurkannya dengan remasan ringan. Kemudian, Su Tang mengangkat tangannya, dan debu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dan jatuh ke rerumputan. Lihat, batunya memang hilang, tapi belum benar-benar lenyap. Ia hanya berubah menjadi debu. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibatnya sendiri, tujuannya sendiri. Ia tidak akan lenyap tanpa alasan. Su Tang bertepuk tangan. Kau baru saja bilang bahwa setelah setahun berhenti berkultivasi, kekuatan spiritualmu menjadi sangat lemah, bahkan tak bisa memadat. Itu karena istana ungumu kosong. Tapi, kemana perginya? Tentu saja ia menghilang ke dunia. Tetua agung dari klan yang masih hidup mendesah. Kesadaran ilahi yang tersebar seperti inilah yang dibutuhkan para penguasa bintang, kata Su Tang. Jika hanya ada sedikit praktisi tingkat Sein di alam rahasia, jumlah kesadaran ilahi yang dapat dikumpulkan oleh harta spiritual tingkat domain akan sangat kecil. Tapi tidak apa-apa, para penguasa bintang memiliki waktu yang hampir tak terbatas, jadi mereka tentu saja bisa menunggu. Ketika kekuatan harta spiritual tingkat domain semakin kuat, semakin banyak praktisi tingkat Sein yang muncul, dan padang rumput semakin luas, dipenuhi dengan sapi dan domba yang tak terhitung jumlahnya, maka efisiensi akan meningkat. Lalu, mengapa seorang kultivator di alam suci agung meninggalkan alam rahasia? Tanya tetua agung dari klan yang masih hidup itu lagi. Minum susu dan makan daging adalah hak para penguasa bintang. Seorang kultivator suci agung perlahan mencapai puncaknya, dan ia juga ingin minum susu dan makan daging. Bagaimana mungkin itu diizinkan? Su Tang tertawa. Karena hubungan karma di antara mereka, para penguasa bintang tidak akan gegabah menabur karma untukmu. Tapi mereka pasti akan membiarkan orang-orang pergi, seperti Raja Singa yang akan selalu mengusir putra-putranya dari kelompok singa. Apakah burung gagak cinta itu, menceritakan semua ini kepadamu? Tanya tetua agung dari klan yang masih hidup. Dia mengisyaratkan sebagian, tetapi saya mendapatkan sebagian besarnya melalui pengalaman saya sendiri memasuki harta spiritual tingkat domainnya, kata Su Tang. Jadi dia memperingatkan saya bahwa setelah meninggalkan langit berbintang, ada dua prinsip utama yang harus saya patuhi. Pertama, memiliki pendukung yang baik dan hubungan yang baik dengan orang lain, karena ini bisa berguna kapan saja. Kedua, jangan pernah biarkan siapapun mengetahui rahasia Anda. Jika mereka tidak bisa mengetahui detail Anda, tentu saja mereka tidak akan berani menyerang Anda. Hehe, kenapa dia mengundangmu ke harta spiritual tingkat domainnya? Bukankah itu sama saja dengan membocorkan rahasianya? Tanya tetua agung dari klan yang masih hidup. Karena dia memiliki dua harta spiritual tingkat domain, kata Su Tang meskipun dia tidak mengatakannya, aku bisa melihatnya. Lovecrow itu juga seorang Star Lord, kan? Tetua agung klan Survivor berkata, sekarang, ada berapa banyak Star Lord di dunia manusia sekarang? Selain Zhou Bui, yang satunya lagi adalah aku, kata Su Tang, gagak cinta tidak berani masuk. Meskipun segelnya telah dihancurkan oleh Helan Kongxiang, kekuatannya belum sepenuhnya hilang. Lalu mengapa kau bisa tinggal di sini? Tanya tetua agung dari klan yang masih hidup. Satu kakiku berada di luar pintu dan satu kaki lagi di dalam, begitu pula Zhou Bui. Lagi pula, sebab dan akibat kita ada di sini, dan segel itu tidak akan memengaruhi kita, kata Su Tang. Tetua agung klan Survivor terdiam, pikirannya masih belum tenang. Meskipun ia memahami kebenaran, bagaimana mungkin ia menyalahkan Su Tang?
Setiap Star-Lord akan berlatih dengan cara ini. Sebagai seorang peternak, Su Tang tidak punya pilihan selain mengikuti jejaknya, jika tidak, masa depannya akan penuh kesulitan. Terlebih lagi, Su Tang memang menyediakan ruang dan waktu yang aman bagi para praktisi di alam rahasia untuk berkembang. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Suatu pagi, Su Tang, yang sedang tertidur di mejanya, perlahan berdiri, menoleh ke utara, lalu berbisik, seseorang datang. Apakah itu dia? Tanya tetua agung dari klan yang masih hidup dengan suara terkejut. Bukan dia, kata Su Tang dengan tenang, kalau dia tidak datang sekarang, dia juga tidak akan datang. Dia yang dibicarakan Su Tang dan tetua agung dari klan yang masih hidup adalah pria paruh baya di puncak Qianqi yang selalu pendiam. Sayang sekali, tetua agung dari klan yang masih hidup menghela napas, lalu berkata, Tuan, saya belum pernah bertemu Zhou Buyi, jadi saya tidak bisa berkomentar tentangnya. Tapi, saya selalu merasa ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam dirinya. Jika Anda bertemu dengannya, harap berhati-hati. Aku tahu. Su Tang mengangguk. Yue Xi bilang saat dia membasmi Raja Macan Tutul Api, dia melepaskan citra Dharma yang sangat kuat. Lebih dari itu bukan Dharmakaya. Tetua agung dari klan yang masih hidup itu ragu sejenak, saya menduga itu adalah Dharmakaya yang belum dikembangkan. Aku akan berhati-hati. Su Tang tersenyum. Ia jelas berasal dari puncak Qianqi dan pernah berkontribusi di puncak Qianqi sebelumnya, tetapi ia menolak mengikuti Su Tang ke Xie Juntai. Kemungkinan besar ia akan membelot ke Zhou Buyi. Jika orang lain, mereka pasti akan terkejut dan marah. Namun, Su Tang, yang telah mencapai puncak dunia manusia, bebas dari rasa khawatir, tak kenal takut, dan tidak terkejut maupun bahagia. Suasana hatinya menjadi luar biasa acuh tak acuh. Akan sangat bagus jika mereka datang, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan masa depan yang cerah bagi semua pengikutnya. Tidak masalah jika mereka tidak datang, tidak ada yang bisa menghentikannya, apalagi orang itu, bahkan jika seluruh dunia membelot ke Zhou Buyi, dia tidak akan takut. Kalau dia tidak punya sedikit saja rasa percaya diri, maka dia tidak layak menyandang gelar Star-Lord. Ratusan mil di sebelah timur Xie Juntai, laut yang tenang tiba-tiba bergelora. Kemudian, sesosok leher raksasa seperti ular muncul dari laut. Sesaat kemudian, leher-leher raksasa yang sama besarnya terentang satu demi satu. Air laut pun menyebar ke sekitarnya, dan seekor binatang raksasa muncul dari laut. Di punggung binatang raksasa itu berdiri seorang pria parubaya yang tampak sedikit malu. Pria itu tak lain adalah Ibel Rubah King De yang pernah dilihat Su Tang sebelumnya. Tidak bisakah kita berjalan dari langit saja? Teriak King De, apa kita harus merangkak dari dasar laut? Katakan padaku, ada apa denganmu? Kau begitu besar, tapi kau begitu pemalu. Aku tahu ini akan menghalangi fluktuasi energi spiritualmu, tapi aku tidak melihat apapun di sepanjang jalan. Itu karena penglihatanmu buruk, jawab si kepala ular dengan tidak sabar. Omong kosong, teriak King De, kau sudah berjalan di bawah laut sedalam lebih dari 10.000 meter, tanpa cahaya sama sekali. Apa yang bisa kulihat? Kalian mau bertengkar lagi, kata kepala ular. Kamu yakin mau bertengkar? Kepala ular lain segera menyusul. Begitu lukanya sembuh, rasa sakitnya terlupakan, kata kepala ular lainnya. Kau perlu aku beri pelajaran lagi, kan? Kata ular kepala lainnya dengan nada menghina. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Membosankan sekali menindasmu, kata kepala ular lainnya. Tapi kalau kau ngotot memprovokasi kami tak bisa berbuat apa-apa, kata kepala ular lainnya. Pertengkarannya bahkan belum dimulai, mengapa matamu agak terganggu? Kata kepala ular lainnya. Hanya ini yang bisa kau lakukan, tanya ular kepala lainnya. Mencari kematian, kata kepala ular gelap di tengah binatang raksasa itu. King tertegun sejenak. Ia menghela napas panjang, nadanya melunak. Kubilang, bisakah kita bersikap masuk akal? Kau tidak boleh seperti ini, menindas orang lain hanya karena otakmu lebih pintar, kan? Siapa yang bersikap tidak masuk akal? Tanya kepala ular. Apa kau punya otak? Tanya kepala ular lainnya. Apakah Anda lupa apa yang dikatakan praktisi itu? Kemudian Zhou Buyi memimpin semua praktisi di dunia untuk menyerang Laut Cina Selatan. Meskipun orang-orang dari 18 klan Yanyun agak bodoh, mereka tidak akan mudah ditaklukkan. Zhou Buyi jelas berada di level penguasa bintang, kalau tidak, mengapa mereka mau mengikutinya? Seorang penguasa bintang yang bermartabat dapat menghancurkan puncak Qianqi hanya dengan lambaian tangannya, tetapi mengapa Zhou Buyi tetap tinggal di dataran cahaya bulan untuk bermeditasi? Karena Zhou Buyi tidak percaya diri. Jadi, pemimpin puncak Qianqi, Su Tang, juga seorang kultivator hebat di alam Dewa Bintang, dan dia bahkan tidak bisa memahami hal ini. Idiot adalah komentar yang dibuat oleh kepala ular gelap itu lagi. King De kembali berdiri diam, wajahnya tampak sangat kesakitan.
Kemampuan bertarung monster raksasa itu biasa saja, dan keberaniannya sangat kecil, tetapi dalam hal bertarung, ia sangat tangguh. Gerakannya sangat erat, tanpa cacat. Begitu ia melancarkan serangan, ia bagaikan sungai yang deras, tak terhentikan dan tak mampu melancarkan serangan balik. Jika kita ketahuan oleh mereka, kita pasti akan mendapat masalah. Jadi, sudah seharusnya kita berhati-hati. Aku tahu kau tidak khawatir. Paling buruk, kau bisa saja menjadi pengikut Zhou Buyi seperti monster-monster besar itu. Tapi aku tidak bisa. Aku suka hari-hari yang bebas dan tanpa batasan. Saya datang ke Laut Cina Selatan kali ini hanya untuk membalas budi. Berhenti. King De tiba-tiba berteriak, lalu sikapnya melunak berhenti bicara, bukankah aku harus mendengarkanmu? Seharusnya kau mendengarkanku sejak dulu, kata seekor kepala ular. Ia telah menguasai keadaan, dan King De pun menyerah. Ia tak ingin melangkah terlalu jauh. Kemudian, satu demi satu kepala ular berputar ke segala arah, mengamati gerakan di sekitarnya. Jauh di atas awan, dua pemuda perlahan-lahan datang ke sisi ini. Lu Xiong, jangan terlalu dekat, atau kau akan mendapat masalah, kata salah satu pemuda itu. Qiu Jun, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, jawab pemuda di depan. Kedua pemuda itu memiliki pupil berwarna ungu tua, yang membuat mereka tampak sangat aneh. Gerakan mereka sangat hati-hati, melayang dan sering berhenti. Jarak yang bisa ditempuh dalam sekejap akan memakan waktu lebih dari 10 tarikan napas. Apakah kita ingin melangkah lebih jauh? Pemuda bernama Qiu Jun itu tak dapat menahan diri lagi. Kita sudah jauh-jauh ke sini, kan, hanya untuk melihat keseruannya. Jawab pemuda di depan, bernama Lu Xiong, kristal ajaibku hanya bisa melihat sejauh sekitar 200 mil. Kalau kita tidak mendekat, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Kau ingin menonton keseruannya, kan? Teriak Qiu Jun. Qiu Jun, apakah kamu benar-benar tidak ingin menebus dosamu? Tanya Lu Xiong balik. Kita di sini untuk menonton kesenangan, bagaimana itu bisa menebus dosa kita? Qiu Jun tercengang. Hehehe, coba pikirkan, dunia manusia ternyata punya kultivator setingkat Star-Lord. Bukan cuma kita berdua yang nggak percaya, bahkan Yang Mulia pun bakal kaget. Lu Xiong berkata kalau kita pakai kristal ajaib untuk merekam setiap adegan, lalu kembali ke Yang Mulia pasti akan mengevaluasi ulang dunia manusia dan setidaknya mereka nggak akan dikirim ke sini buat mati semudah itu. Tapi, kita gagal melindungi Yang Mulia. Ini hanya masalah kecil. Mustahil Yang Mulia akan memaafkan kita, kan? Tanya Qiu Jun ragu-ragu. Lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa, kata Lu Xiong. Sesaat kemudian, ia berhenti dan berkata dengan suara rendah, aku melihat puncak yang menggantung. Pertarungan sengit yang tak terelakkan antara Zhou Buyi dan Su Tang telah menggemparkan dunia. Tak perlu dikatakan lagi, mereka yang membelot ke Zhou Buyi, dan mereka yang menjaga jarak atau memusuhi Zhou Buyi, juga mulai bergerak. Kekuatan Zhou Buyi bukan lagi rahasia. Sikapnya yang hati-hati terhadap puncak Qianqi juga menunjukkan betapa kuatnya Su Tang. Hari runtuhnya puncak Qianqi adalah hari ketika dunia tunduk pada Zhou Buyi. Kecuali Su Tang, tak seorang pun dapat menghentikan Zhou Buyi. Dari sebuah ruangan rahasia di Gunung Merak, terdengar teriakan histeris markas besar, aku telah menerobos ke alam mulia agung. Selama kalian mengampuni nyawaku, aku akan berbaik hati kepadamu di masa depan. Markas besar, tolong jangan, Kesediaanmu untuk mati adalah balasanmu kepadaku, kata Fang Yi sambil tersenyum. Saat berikutnya, Fang Yize berhenti, dan mekanisme di bawah lantai bergetar dan segera mulai berkumpul menuju pusat. Di tengah dua batu besar, berdiri seorang pria parubaya dengan wajah terdistorsi. Ia memutar tubuhnya dengan putus asa, berusaha melepaskan diri, tetapi dua batu besar di depan dan di belakangnya beratnya lebih dari 10.000 pon, dan ia juga telah menenggak racun, sehingga ia tidak dapat mengalirkan pembuluh darah spiritualnya dan hanya bisa berjuang sia-sia. Dalam beberapa tarikan napas, batu besar itu menjepit semakin erat. Darah menyembur keluar dari mulut pria parubaya itu, dan matanya melotot. Melihat Fang Yize bertekad membasminya dan tak ada ruang untuk bermanuver, pria parubaya itu meraung terakhir kali, Fang Yize, kau tak akan mati dengan baik. Apakah aku bisa mati dengan baik masih belum pasti. Fang Yize mendesah pelan, tapi kau pasti tidak akan mati dengan baik. Bang! Dua batu besar itu bertabrakan dengan keras, dan lelaki parubaya yang terjebak di tengah hancur berkeping-keping. Fang Yize menarik napas panjang, lalu mengaktifkan kemampuan spiritualnya. Tirai darah tiba-tiba menyembur keluar dari celah-celah bebatuan dan mengembun menjadi bola darah berukuran setengah kaki persegi di udara. Fang Yize perlahan melangkah maju beberapa langkah, mengulurkan tangan kanannya, dan perlahan memeriksa sel darah. Detik berikutnya, sel darah itu menyusut dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas,
sel darah itu menghilang tanpa jejak, dan telapak tangan, leher, dan pipi Fang Yize berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, suara Chen Yan terdengar dari luar pintu markas besar, "Nona Di ingin segera bertemu Anda." "Biarkan dia menunggu sebentar," kata Fang Yize. Setelah mengatakan itu, Fang Yize menutup matanya dan mulai mengalirkan pembuluh darah spiritualnya. Warna merah darah yang menyelimuti tubuhnya perlahan memudar, dan setelah beberapa menit, ia kembali normal. Di ruang tamu di sisi selatan aula utama, seorang wanita mondar-mandir dengan wajah cemas. Tepat ketika ia tak sanggup lagi menahan diri dan berbalik untuk membuka pintu, pintu sudah terdorong terbuka, dan Fang Yize serta Chen Yan meninggalkan ruangan satu persatu. "Nona Di, maafkan saya karena membuat Anda menunggu begitu lama," kata Fang Yize lembut. "Tuan Fang, akhirnya Anda muncul." Alis wanita cantik itu sedikit berkerut, lalu berkata, "Saya sudah menunggu Anda selama 3 hari. Sudah waktunya untuk jawaban, kan? Orang-orang dari aula kelahiran kembali sudah berbondong-bondong keluar dan seharusnya sudah sampai di kota bulan gelap sekarang. Jika Anda terus ragu, semuanya akan terlambat." "Tunggu sebentar lagi," kata Fang Yize sambil tersenyum. "Apa yang kau tunggu?" teriak wanita itu. "Tunggu beberapa hari lagi, Zhou Buyi dan Su Tang sudah mulai bertengkar. Aku hanya ingin menunggu mereka bertarung," kata Fang Yize. "Kamu," wanita itu tercengang, "apa maksudmu? Kalau mereka tidak bertarung, bagaimana aku bisa punya keberanian untuk pergi ke paviliun Yun Xiao?" "Zhou Buyi adalah seorang kultivator tingkat penguasa bintang," kata Fang Yize sambil tersenyum. "Kau ingin pergi ke paviliun Yun Xiao?" Wajah wanita itu berubah drastis dan dia berteriak, "Kau gila. Kamu baru tahu." Fang Yize menjawab dengan acuh tak acuh. Kau. Wanita itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berusaha sekuat tenaga menenangkan diri. Ia berbisik pelan, "Apa yang kau lakukan di paviliun Yun Xiao? Perlukah aku bertanya?" Fang Yize berkata, "Aku tidak punya keahlian lain, jadi tentu saja aku membasmi dan merampok orang. Aduh, aku tidak pernah menyangka aula utama aula kelahiran kembali ada di paviliun Yun Xiao. Mereka sudah lama mengelolanya, pasti ada banyak harta karun tersembunyi di paviliun Yun Xiao. Hahaha, aku benar-benar kaya kali ini, harta yang sangat banyak. Zhou Buyi dan Su Tang bahkan belum menentukan pemenangnya, dan kau malah berpikir untuk pergi ke paviliun Yun Xiao." Wanita itu menasihati dengan sabar. "Semua orang di dunia berpikir Zhou Buyi pasti menang, dan kau malah bertaruh pada kemenangan Su Tang. Pernahkah kau memikirkan bagaimana kau akan menghadapinya ketika Zhou Buyi kembali dengan kemenangan? Sejak aku gila, semua yang kulakukan hanyalah taruhan bahwa Su Tang akan menang." Fang Yize berkata perlahan, "Selama beberapa tahun terakhir, jika Su Tang kalah sekali, aku tidak akan ada di sini. Jadi kali ini, aku akan tetap bertaruh padanya. Jika dia menang, aku menang besar, dan jika dia kalah, semuanya berakhir. Aku hidup beberapa tahun lagi, jadi aku sudah menang. Bukan masalah besar." "Jenderal Fang, apakah Anda tidak puas dengan pemimpin sekte?" Melihat Fang Yize tidak tergerak, wanita itu sangat marah hingga hampir meledak. Namun, semua praktisi perkumpulan Jenderal Ketujuh mengikuti jejak Fang Yize. Jika Fang Yize tidak bekerja sama, dia tidak akan bisa memerintah siapapun. Dia hanya bisa terus membujuknya dengan kata-kata yang baik. "Bagaimana mungkin? Berkat mata guru yang tajam, aku diizinkan duduk di posisi ini." Fang Yize berkata sambil tersenyum, "Aku sangat bersyukur sampai-sampai tak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku yang cukup, jadi bagaimana mungkin aku tidak puas?" "Jadi, kau tidak puas denganku?" Wanita itu menarik napas dalam-dalam. "Aku mengerti bahwa ketua sekte telah memintaku untuk memimpin markas besar ketujuh. Markas besar Fang pasti akan sedikit curiga. Kau tidak bilang begitu." Fang Yize menggelengkan kepala dan berkata, "Nona Di adalah pejabat tamu sekte kami. Dia memiliki status terhormat. Aku telah melayaninya dengan tekun. Pemimpin memberiku wewenang untuk mengambil keputusan. Bahkan jika itu kau, Fang Zhongshe, aku bisa menggantikan semua orang di markas. Siapapun yang berani melanggar perintahku akan dibasmi di tempat." Wanita itu berkata dengan suara berat, "Tapi aku tahu Fang Zhongshe adalah penjahat muda dan berbakat dengan kemampuan luar biasa, jadi aku tidak pernah terlibat dalam apapun. Aku hanya berharap Fang Zhongshe bisa bekerja sama denganku sepenuh hati. Tapi Fang Zhongshe, kau bertindak begitu gegabah sehingga aku tidak bisa menoleransinya lagi." "Menarik." Fang Yize tertawa. "Aku sudah membayar nyawaku untuk posisi ini, dan kau ingin menggantikanku. Aku sudah susah payah melatih para kultivator di markas, dan kau ingin membasmi mereka. Nona Di, apa kau mau jadi berandalan denganku?" Apa? Wanita itu tak pernah menyangka Fang Yize begitu lancang. Ia tak mampu bereaksi sejenak dan hanya berdiri di sana. "Aku sudah mencoba berunding denganmu,
Tapi kau bertingkah seperti berandalan. Saat aku mulai bertingkah seperti berandalan, sudah terlambat bagimu untuk berunding denganku. Fang Yize memiringkan kepalanya, matanya merah. Apa yang bisa kau lakukan kalau kau sudah tidak tahan lagi? Wanita orang menyebalkan itu tiba-tiba berdiri, menatap Fang Yize dengan tajam, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ia tahu bahwa ini adalah wilayah kekuasaan Fang Yize. Sekalipun ia sedikit lebih kuat dari Fang Yize, ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Yize. Ia hanya bisa kembali dan melapor kepada pemimpin sekte, dan membiarkan pemimpin sekte mengambil keputusan. Berhenti, teriak Fang Yize dengan nada sinis, apakah aku membiarkanmu pergi? Wanita itu tiba-tiba berbalik dan hendak memarahi Fang Yize, tetapi kemudian ia melihat cahaya keemasan menyapu tubuh Fang Yize dan auranya berputar-putar seperti gelombang yang mengamuk. Ia langsung tertegun santo, alam suci. Markas besar, tenanglah, kata Chen Yan buru-buru dari samping. Fang Yize berdiri, berjalan perlahan ke arah wanita itu, dan menatapnya dengan dingin. Wanita itu menundukkan kepalanya dan tak berani bergerak, bagaikan tikus yang melihat ular. Ia sungguh tak habis pikir bagaimana mungkin Fang Yize bisa menjadi seorang kultivator tingkat Sein. Para pemimpin di berbagai markas besar Sekte Guibel kebanyakan adalah kultivator leluhur agung atau yang mulia agung. Fang Yize, dengan bakatnya yang luar biasa, telah naik ke pangkat yang mulia agung di usia muda, menjadi bintang paling cemerlang di sekte tersebut. Banyak yang bahkan menganggapnya sebagai pilihan alami untuk pemimpin sekte berikutnya. Fang Yize sudah luar biasa karena mampu mencapai tingkat kemajuan ini, tetapi semua orang meremehkan Fang Yize. Kau takut? Fang Yize berkata dingin, seperti dugaanku, tinju masih yang paling efektif. Nonadi, sebaiknya kau dengarkan aku dan kembali ke kamarmu. Jangan pergi tanpa izinku. Kalau tidak, aku akan memotong anggota tubuhmu dan menggantungmu di lautan serangga, dan kau akan segera mati. Perempuan itu hampir menggigit bibirnya hingga berdarah, tetapi ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berbalik tanpa suara dan berjalan keluar. Markas besar, tidak perlu repot-repot dengannya, kata Chen Yan sambil tersenyum. Aku tidak bermaksud berdebat dengannya. Aku baru saja selesai latihan dan pikiranku agak tidak stabil. Fang Yize menggelengkan kepalanya lalu berkata, Chen Yan, bagaimana kabar para tawanan? Apakah emosi mereka stabil? Aku tidak tahu bagaimana ibel-ibel itu menjinakkan mereka. Chen Yan tersenyum kecut. Mereka semua keras kepala seperti batu. Sekeras apapun aku membujuk mereka, baik dengan lembut maupun kasar, aku tetap tidak bisa. Lupakan saja, markas. Mereka benar-benar tidak bisa diubah. Sungguh menyebalkan. Mereka benar-benar memperlakukan ibel-ibel itu sebagai kerabat terdekat mereka dan kita, sesama manusia, sebagai musuh. Kurasa kita harus membasmi mereka saja. Aku tidak perlu membujuk mereka, kata Fang Yize perlahan. Aku hanya butuh mereka berlatih sutradara. Jadi, mari kita coba pendekatan lain. Katakan dengan jelas bahwa kita tidak bisa menahan begitu banyak tawanan. Kita harus mulai berlatih sutradara selama sebulan. Mereka yang mencapai tingkat ketiga dalam sebulan boleh hidup, tetapi yang tidak akan dieksekusi. Kau bisa memilih beberapa orang dan mengeksekusi mereka dengan kalajengking pengikis tulang untuk memberi contoh bagi mereka. Dengan begitu, mereka akan termotivasi untuk berlatih sutradara. Aku mengerti. Chen Yan mengangguk, lalu berhenti sejenak. Markas besar, apakah kita benar-benar akan pergi ke paviliun Yun Xiao? Tentu saja, kata Fang Yize. Ia mendesah, kupikir aku akan mengejar perkembangannya setelah menyempurnakan seni darahku. Aku tak menyangka setelah lebih dari setengah tahun, dia sudah menembus penghalang terakhir. Oke, aku mengaku kalah. Aku tak akan bersaing dengannya lagi. Dia akan berurusan dengan Zhou Buyi, dan aku akan mengungkitnya saja. Haha, kurasa dia tak akan repot-repot dengan masalah sepele seperti itu. 760.